sesuai Masuklah dengan 80% kronologi, Bang Glenn, sesuai dengan 80% kronologi. masuklah. Nah, memang kalau memang Kiai Murtad itu mau membela diri, silakan kirim buktinya ke saya Betul. yang berlawanan seperti itu, biar kita timbang. Yes. Aduh, jangan ada musik lagi live di YouTube, boy. Itu gitar mah nggak apa-apa kali. Ini saya penasaran sama Mbak Putri. Put, Hmm. lu emang bener-bener gak sadar itu waktu di ini? Waktu diambil foto nggak sadar sama sekali Enggak, dan berarti tidak tahu. abis minum berarti gak sadar. Lu diapa-apain sadar gak? Kalau namanya mabuk sih masih ada ya. tanya Nggak lagi, ada yang aku namanya tanya. mabuk tuh sampai. Lu jangan tanya terlalu mendalam begitu dong, itu kan urusan dapur. Jangan Iya. terlalu dalam lah. Betul. Ya, tapi kan dapurnya kita udah tahu, Bang. Enggak, Tapi Ya. mabuk lah. nggak Jadi bisa kalau lagi mabuk jadi itu- urusan dapur Bang Handi karena kita mau kawal sampai tuntas. Iya. Sekarang saya tanya ini agak sensitif, mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Pasti teman-teman juga mau tahu. Kamu kira-kira tuh waktu itu sadar nggak pada saat orgasme? Kesadaran saat mabuk gimana sih? Kayak gitulah. Dah. Susah jelasin. Enggak Ya berarti enggak lah. Ya, Enggak, Lina. Kesadaran saat saya mabuk tuh nangkep, gimana ya? jawabannya nangkep. Enggak, kalau Lina mau tahu ya rasain aja sendiri, mau enggak? Enggak lah. Aku itu nggak pemabuk, aku pun nggak pemabuk. Ngapain? Mabuk kan artinya bukan berarti dia seperti tertidur pulas atau seperti orang nggak sadar penuh gitu. Namanya mabuk itu kan berarti kesadarannya mulai ada yang terganggu karena terpengaruhi dari efek alkohol itu sendiri gitu. Aku Dan nggak tahu Amer itu berapa persen sih alkoholnya? Gila, merek itu kecil. Makanya 22, Nanya aja 22, googling, Mak. 22. 22 apa? Dua mah gede. Wah, gede lah. Dua sih gede. Tapi Enggak lah. aing kerakeun aing Putri Sion gelis-gelis dibere Amer. Aduh. Pan karun. Pak, atuh gini, udah sanggup na Putri, eta Putri, meulina. kalau misalkan dia di Bandung kan gitu ya. Coba ngomong biar kita ke Taurus atau ke Dago 34 tuh. Nggak ada tuh Amer, nggak ada di situ. Dago 34 jual. Hah? Jual, Dago 3 Taurus jual. Jadi Madura gini, Jual jual. sekarang. Jual. Nanti intinya gini, Oh, udah gue si Daniel ini kere, Bang Andi, gak punya tas. Jangan bawa nama saya. Oh, padahal katanya di Bandung punya hotel loh. Mana ada? Itu mah Glenn, bukan Daniel. Mas Glenn punya hotel di Bandung, Setiabudi. Kalau si Daniel ini ya nggak tahu kira apa enggak ya. Yang jelas ini kan modus juga sih. Mau Akhirnya dia Bang Andi. Ya mungkin umi-uminya itu orang kaya kali umi-uminya itu kan apa-apa sama uminya. Umi ini siapa sih? Ada umi-umiannya dia tuh yang tinggal di Bogor, nggak tahu dia mungkin Oh. ngomongnya sih dia ada di sekitar Bogor ya kuliah. atau apa. Padila. Oh, Oh. kayak di pondok-pondok gitu tinggalnya. Tapi saya, nah itu nggak tahu lah. Yang tahu-tahu itu mungkin uminya. Kalau yang namanya umi kan mungkin tahu keberadaan anaknya di mana ya gitu. Sugar mami, katanya sugar mami. Gue mau nanya kalian berdua, kalian kecewa nggak sih kalau ada sama aku Murtadin tapi kelukannya bejat begitu? Kecewa nggak sih kalian berdua? Saya bukan kecewa, lebih kepada Bukan kecewa lagi. miris prihatin. Iya, gimana ya? Bukan kecewa lagi ya. Justru yang lebih ini tuh kalau kata si Bunda Uniriva tuh bilang hama ya gitu. Kalau saya bilang serigala berbulu domba gitu, dia serigala masuk ke dalam area domba-domba, terus domba-domba ini nggak tahu, Yang- disangkanya dia domba, padahal pakai bulu doang gitu. Yang nonton malah makin rame itu loh. Muka aku digedein, kalian mancing mereka datang atau enggak? Enggak, Bang Andi, saya Muka aku tuh paling judulnya dibenci mereka tuh judul paling benci YouTube-nya. sama aku, enggak tahu kenapa. Ntar dulu artinya Artinya ini yang digigit serigala itu udah aku sama Malina, makanya kita tuh sadar yang digigit ini kita sadar oh itu mah bukan domba tuh gitu serigala ya mah gitu. maksudnya gini loh Mbak Putri sama Mbak Lina ya. Jadi kan ini kan mereka punya Komal, tampil punya channel kan begitu. Artinya banyak tentu netizennya toh. Pasti banyak Betul. ada pendukungnya. Betul. Nah, pantas nggak sih orang yang kayak gitu dijadikan sebagai speaker gitu? Pantas nggak sih? Iya, Nah. itu dia. Itu mukanya tuh. Kalau buat si Romi Dauli mah pantas Gedein. kayaknya si Romi Dauli. Itu tuh Dia kayak bangga. Put, aing mana bobogohannya nu kieu patut? Anjing rakyat banget. Astagfirullahaladzim. Ini harganya 35 miliar kepala 35M tuh Romi Ini Dauli. si Daniel. Itu dia Nah. Romi Dauli. Ah, oh, astaga. bilang menjalik. Biar gua kena, Dauli. biar gua kena gitu loh Bang Andi. Biar gua kena, biar dilaporin sama si Daniel ini.
Ya nggak ada masalah kali orang fotonya tidur kok. Nanti Tapi Umi, saya gini, nanti Uminya yang ngelaporin. tapi kalau saya dalam keadaan mabuk dan muka begini sadar juga sih. Bot mana yang daya kanu banget kieu, aing ngerti. Aduh, Jangan bahasa daerah tuh ah. Wajar lah kamu dicekokin, karena kalau kamu dalam keadaan sadar, aku yakin 100% nggak mungkin kamu mau tidur. Iya. aduh kemana? Aku berbicara Kayak- dari segi perempuan ya, perempuan itu kalau mau tidur sama laki-laki tetap wajah itu masuk hitungan. Iya loh. Tapi kayaknya jangan dihina. Kemarin aku di room Aku mereka nggak dihina-hina menghina. juga gimana ya? Cuman maksud saya, aku nggak menghina, cuman aku jadi tahu motif dia mencekokin kamu, ngerti nggak? Artinya Betul. ada ketidakpercayaan diri di situ sampai harus melakukan hal itu dulu baru bisa bersenggama. Iya, iya. Menurut Kan sebenarnya menurut- gini, waktu itu juga ada chat WA dia bilang gini, kalau kamu ketemu sama aku pasti kamu nggak mau karena aku hitam, itu ada, tetapi pas di komal yang sama si Umi-Uminya itu dia bilang, aduh itu jelek banget lah apalah gitu, aduh dia ini ada netizennya luar Daniel di biasa. bawah. Ntar dulu, ini ada Ada, netizennya ada. Daniel di bawah loh. Ibu Darni, Ada Bu Darni loh netizennya. penggemarnya Daniel. Bu Darni naik, Bu Darni. Ngapain Jangan dia Pak, bilang? Bukan nanti Darni. ribut. Romi Dauli itu netizen ininya spendernya tuh Mereka Romi nggak mau Dauli, naikin aja. Kalau menurut Ini saya ke bawah ini yang saja. ada ya izin ini yang ada foto yang kayak tidur begini. Kalau ini si Daniel, ini kayaknya nggak mabok karena alkohol, mabok karena apa? Mabok mobil dia kena AC. Lu mau biasanya kan naik mobil bak terbuka, taruh di depannya begini jadinya. nggak usah naikin Darni, dia penghujat pemarah itu di bawah. Aing ningali banget lagi menikuat geuleuh kieu aing si Putri tahar. Amit-amit coba olahraga. Oh, ada yang udah ini dong kecuali Banget HD, gini. iya banget HD. Apa tuh HD? Hayang di Cidung. Bot lu lu pasti Kang, mabok naon eta ini si berekele. Mabok roto. Mabok roto. Lu pikir dia apa? Murai makan keroto. Tak ieu mun kieu nya ieu moal cicing ieu jeung sindikatna moal cicing ieu ditungguan we heula rek naon tas anggeus ayeuna gitu. Put, lu pasti dihipnotis, Put. Lu nggak sadar lu, Put. Dihipnotis lu. Masa muka kayak gini lu mau? Mabuk lu. Gue jelek-jelek begini nggak jelek. Putri gue jelek begini nggak jelek-jelek banget kayak dia. Kalau aku kan gini ya, sejelek apapun Body orang, shaming. semiskin apapun orang, itu kan kita menghargai kalau dia punya niatan apa ya baik gitu. Nah tapi ternyata Yang terusnya tuh Kang Yan, kenapa sih? Ulah. Gedein tuh ah. Ini satu lagi nih. tah eta Romi Dauli tah eta Nah ini itu benar ini dia- benar tuh. itu dia Ki Murtad yang kamu banggakan itu. Oh Nah, ini. Besarkan. Jabang bayi. Ini bukan si Raji, Bayan. Bukan. Gimana sih si Raji? Lu Ini- si Raji kan bukan itu. Gua tahu. Ini udah jadi beneran mukanya. benar. Udah Benar. jadi gila lu. Emang. Anjir. Tinggal lihat atau buat 90%. anu model kieu dicok. Kirain. Mending sama Jadi gua buat kali kedua. kayak gini mah. Cok orang Sunda. Kalau kata Bentar orang dulu, Sunda, mumpul lagi ini kita rekam Udah, ya. udah. Hai pendukung-pendukungnya si Murtadin ini, namanya si Daniel. Kata Terus CPI, akunnya namanya CPI atau Kiai Murtad ini. Inilah wajahnya. Masih kau mau mendukung dia? Tinggalin orang kayak gini. Merusak perempuan, merusak sesama keyakinannya. Putri Rion juga Kristen, dia rusak loh. Ada orang juga dicekokin gitu loh. betul. Bang Handi, Deso banget. kalau kata orang Sunda, Bang Handi, ini si Putri ini dede-dedean. Naon itu? Dedelan naon? Kan pernah kirim uang ke dia. Itu Dedelan naon? kata lagunya tuh kabedir kujang jauh kan Kabedir tak kita, kujang jauh kan. Iya. Keperet tuh kalau bahasa Mungkin Sunda. fotonya ada 20 di gue, biarin aja dulu lah. Yang penting gue udah tahu mukanya Jadi- ini gitu. Udah keluarin semua kalian, kumaha? Keluarin. Ya, Bang Handi di Tong, awal intinya ada yang gini, pakai, kita, ada yang telanjang, jangan lah. kita akan Gua tahu kecil. giring kasus Coba, ini coba, sampai enggak, selesai. yang Bang Handi. telanjang liatin sama pendukungnya dia nih biar kalian tahu Jangan, siapa jangan dia. kena banned, jangan. Diituin, Iya. diakalin. Kalau enggak tonton di YouTube-nya Kores itu ada biar Bang kalian Andi. tahu siapa dia. Bang Handi, kita Ya. akan mengawal kasusnya Mbak Putri ini sampai tuntas. Setuju nggak Bang Handi dan teman-teman Muslim yang di bawah setuju nggak kalau kita mendampingi Mbak Putri Kalau gini loh, kasus ini? kalau Mbak Putri saya nggak sombong ya, butuh pengacara,
Lu tinggal unjuk, aku yang bayar. Udah LP, udah LP. Kita Yang di bawah kita tinggal setuju kawal nggak ya kita Bang kawal? Andi. Benar, lu mau tunjuk pengacara yang mana? Aku yang bayar. Ayo. Udah LP, kita tinggal Iya. kawal Bang. Ketik 1 sampai 200. Ya. Hotman Paris, Setuju. Hotman Paris. Silakan. Kita Bukan kawal. Paris, kalau mau hari aku temenin ke Kopi Joni boleh, dekat dari saya bisa. Mantap, biar langsung Bang Andi. Gua temenin. Kopi Joni mana? Kopi Joni mana? Kelapa Gading lah. Ini di Kelapa Gading. Gading. Gading lah. Kelapa Gading Timur lah. Iyalah. Iya. Banget keluar. Pak Yan. Tiga pagar kabupaten. Iya, Kita jadi bukan- Oh, ini. Kristen. Pagar kabupaten. Oh yang ini, yang pakai kumis. Itu mah Bang Yang Ian, goblok. jaksa penuntut Aduh, umum. Bukan, Oh, Bang. itu jaksa penuntut umum, Pak Yan. Bukan. Saya Ajak bukan. Malina, Bang Andi besok. Saya ini sama Bang Handi guru balet. Bang Handi itu guru balet sama saya. Aduh. Ya gitu ya, pesannya buat teman-teman Kristen yang lihat ini tidak suka dan mau membela Ki Murtad dan uminya juga, mau ngedonasiin mereka untuk memajukan ini ke ranah hukum, silahkan gitu ya. Dengan senang hati. Kalau saya sih istilahnya nggak apa-apa, sudah seperti begitukan sama kalian gitu selama ini, dan mengatakan malu ya kalian sekarang gitu, yang tidak pernah menganggap ini sesuatu yang iya nggak baik ya gitu, dan slow aja gitu pada saat ini ada di komal teman-teman Ya, Islam. oke, Ini bukan setuju. bentuk menjelek-jelekan, bukan, tetapi saya bercerita tentang apa yang saya alami saja, mengklarifikasi dari apa yang ternyata sekarang tuh udah jadi bahan tontonan gitu di YouTube dan segala sesuatu yang tidak diketahui. Ini mereka terbuka menerima untuk yuk klarifikasi siapa pelakunya, bagaimana ceritanya. Ini sangat terbuka. Kalau kemarin kan nggak mau gitu, itu nggak usah gitu kan, itu hanya si Putri Sioni aja yang brengsek gitu kan. Putri, aku mau nanya ulang nih. Mhm, Waktu itu dia duluan kan ke Bandung tuh ya. Dia duluan ke Bandung. betul. Baru call situ kan. Terus kemudian lu pergi sendiri. Gimana? Iya, pergi sendiri. Pergi sendiri. Karena aku di sini kan memang keluarga aku ada tapi jauh banget gitu. Kalau misalkan aku di sini ada rumah keluarga pasti aku suruh ke rumah aja gitu, ngapain ke hotel gitu. Terus di hotel itu dia udah siapin 2 botol itu, Udah. udah disiapin ya. Udah. Berarti memang udah ada niat jahat dong. Ya, iya memang Bang Handi. Oh gitu. Niatnya udah kebaca, makanya kita harus tindak lanjuti sampai tuntas. Ya, sampai muncul yang video dan foto itu tadinya saya nggak tahu dia niatnya itu apa. Tetapi kalau sampai udah ada video dan foto dia itu, kalau dirunut ke belakang lagi berarti memang udah diniatkan ya. Kalau dia Iya, masuk jebakan Batman itu gitu ya. betul. Ini namanya tanaman makan pagar. Kebalik ya? Nggak tahu. Nah, intinya begini, yang sudah terjadi itu kan sudah kita lihat Sudah ada terjadi. tindak pidananya. Jangan lagi kita bahas kenapa mau ikut minum, kenapa mau datang. Kita nggak usah bahas ke situnya sebenarnya karena ada fotonya. Kayak Burdarni Posko nantinya. pengaduan korban Daniel katanya. Jadi gini, Mbak Lina, ini semua ya teman-teman, mungkin Bang Andi masih ingat dulu ada saudara kita di Kristen yang minta tolong, ingat nggak Bang Andi? Siapa tuh? Masa harus sebutin lah. Ingat nggak? Kita Dulunya. sampai ngeluarin duit deh. Oh tahu, depannya S, belakangnya A, tengah-tengahnya W. Yang, Lali aku ya siapa yo? aduh, Biasanya sama sekarang udah pisah, yang nipu si Demian lah gampangnya. nah itu. Oh, swasta Ingat ya. Swasta sebutin aja nah. Oke lu Ya kita bantu Bang Andi, betul ya, kita bantu. bantu gua. Betul, bantu. Betul, ini Iwan Villa yang dibawa supaya ini kita bantu. Jadi bukan Mbak Putri Sion aja atau Balina kalau misalkan minta bantuan, semua kalau memang nawaitunya kita manusiawi ya kita bantu. Gua Gitu. transfer ke dia tuh, gua bantu dia. Betul ya, ingat ya Bang Andi ya. Iya. Dilanjut Bang Andi. Jadi Ya, kita kalau kan kemanusiaan sih yang kita pikirin loh, nggak bukan apa ya, kan gitu ya. Sesama manusia saling tolong menolong lah. Ya kalau dari sisi kemanusiaan itu sejatinya tidak memandang akidah lagi.
Betul. Ya, justru orang yang beragama, yang berakidah, bertuhan, maka dia akan fokus secara objektif. Kan ini kasusnya kasus apa? Penipuan, pemerasan, bahkan penghinaan kalau saya bilang, ya. Perempuan Pelecehan lah, pelecehan juga loh. kalau pelecehan sudahlah, nggak usah masuk lagi. Udah include dah kan automatically. Kedua kan mengambil foto, videoin tanpa izin, apalagi disebarin ke teman-temannya kan. Hmm. Ya pokoknya kita kawal sampai tuntas, teman-teman yang tahu informasinya nanti di share terus biar bantu di blow up sampai selesai. Jangan sampai tenggelam. Kalau Ini izin loh, ini kalau bos film bisa dapat ini buat kayak dia tuh bisa kebeli mahal tuh. Enggak, Bang Andi, kalau misalkan dia kabur ke luar negeri gimana? Kasus berlanjut nggak? Ya nggak usah pulang ke Indonesia sekalian. Kalau dia ke luar negeri, nggak mungkin Amer dong. Lu kadang-kadang mikir. Duit dari mana ke luar negeri? Paling ke luar nagrek. Enggak, Iya. siapa tahu ada donaturnya yang Ada Romi Dauli tuh kayaknya tuh Romi Ya, Dauli. Ada yang sudah Bang pakai Andi. jadi profil pic loh. Astagfirullah, cepatnya teman-teman di bawah. itu masalahnya, ada donaturnya kenceng gitu ya, Put. Ya mungkin jadi gitu kan. Uminya Cuma yang mungkin bikin- uminya. Yang bikin saya sakit hati kok orang kayak gini bisa ngerjain si Putri ya. Mm-mm. Kenapa lu yang sakit hati? Sakit hati aja Harusnya dia gitu ya. Kalau itu. Aduh, udah yang pakai profil pic-nya Enggak nyangka muka belum jadi begitu bisa ngerjain orang gitu ya. Makanya dia pakai Amer, kalau nggak bakalan. Tapi aku mau pindahin dikit omongan nih, kalau Lina sama Mikana udah clear ya? Emang saya punya masalah apa di sana? Ya lu ada nggak denger sih, tapi kalau nggak ada no problem lah, nggak usah. Ya, kalau dari pihak saya sih nggak ada, ya. Tapi kalau pihak dia ada ya silakan. Pokoknya siapa yang merasa ada masalah dia yang kerjakan. Contoh kayak sekarang Putri yang merasa ada masalah, Putri yang merasa korban dia yang kerjakan pelaporan, kita dampingi, kita kawal, udah gitu aja. Si yang di bawah tolong tap udah datang itu si tukang report Laknatullah itu udah datang. Nah Tolong itu tap di bawah. Bang Andi tadi si Bom mau ke sini, mau minta naik. Dia mau ngehantam Mak Lina, Bang Andi. Cuma nggak saya. Ngapain hantam-hantaman di sini? Nggak laki banget dong kalau si Bombong lawan perempuan, nggak laki Lagi banget di gitu. depan di depan Emang dia umum. laki-laki, Bang Andi? Bom Dengar dulu, laki-laki. jangan lupa teman-teman, dia kan bawa label pendeta. Pendeta mau kelahi sama perempuan depan umum, maki-maki setan kamu, anjing kamu, kayak gitu. Sorry, saya nggak ada waktu ngeladenin. Rugi telinga saya. Oh, denger tuh teman-temannya Bombong tuh. Kalau dia mau ngomong gitu, ngomong di ruangannya aja, biar orang semakin tahu dia seperti apa. Jangan mengotori ruangan orang. Si Bombong kadang-kadang kayak jadi Tah begitu. ieu, tah ieu handi bodor tah ieu tinggalinya saha ieu namana teh si Rahman Bolong. Mana ajaran kasihmu Putri Sion? Dari tadi dia Tampar pipi kiri, typing itu pun. kasih pipi kanan cuman di mulut ya. Itu kita udah ngomong sama Mak Lina dari tadi, kami itu memaafkan mereka. Kita mah. Nah, pada saat ini kami naik seperti ini, kalau memang ada perkataan kami bahwa itu tidaklah benar, silahkan mereka mengajukan itu, melaporkan itu, permainan mereka itu. Gitu. Kalau kami mah memenangkan, kami mah mengampuni mereka. Tetapi pada saat kami speak up seperti ini dan kami tidak mempermasalahkan loh fitnahan mereka itu, perbuatan mereka itu. Tetapi ya. pada saat kami seperti ini kan mereka wah ngatain kami malu-maluin kan. Nah, kalau Cobalah memang merasa teman-teman ya. malu-maluin, Dari silakan. Februari, Maret, April, ini udah bulan Mei loh. Masuk Mei, bulan ya. keempat, mereka tidak berhenti-berhenti ngomongin saya, ngomongin Putri. Kalau Putri oke lah, mungkin teman-teman udah banyak kali yang sudah tahu. Saya ini baru ini. Saya mau ke ruangan orang, ketemu Putri, ngomong kasus Putri dan ngomong kasus saya baru ini. Lalu kemarin-kemarin ketika saya diam, kemarin-kemarin ketika saya tidak speak up, adakah saya kasak kusuk cari pembenaran, cari pembelaan? Enggak. Betul. Lalu kenapa begitu satu kali Lina Wijaya ngomong semuanya lintang pukang dunia terbalik mau kiamat? Lucu sekali kalian ini, nggak dewasa jadi orang. Ini sebentar, ini supaya nggak kesembang siur. Mbak Sion ini sudah lapor ya, Mbak Sion ya tadi ya. Udah. Kalau maafin ya lapor. memaafkan, tapi Ya, itu pertanyaan klasik itu tadi. Apa sih nih? Saudara Muslim bertanya di mana ayatnya Yesus mengatakan sembahlah aku. Kenapa ini sampai ke sini? Bahaya. Apa ini?
mau diskusi kali. Bekerja, jangan diskusi dulu lah, capek. Enggak, dia itu udah ngerilai, udah dibawa aja dulu. Oh, ya ya. Satu, pemaaf itu kan tidak menghilangkan perbuatan, ya kan? Kecuali dia punya pasal 44 KUHP. Baca Bang Glenn, pasal 50, pasal 48. Ini juga dipergunakan kepada Pendeta Gilbert tentang bagaimana sikap API saat itu. Itu dipakai itu undang-undang itu. Betul, Kenapa? betul, betul. Ya kecuali orang gila, kita maafin tuh, nggak bisa dilakukan. Kayak misalkan si murtad ini gila, ya udah nggak usah gitu. Tapi itu pun harus pakai psikiater. Setuju, setuju. Izin Pak Yan, apa mereka ini satu geng semua ya kayak si Kiamat, si PPJ, area itu satu geng semua ya? Satu geng, makanya aku tadi ngomong gini, tadi yang video ada beberapa video yang ditampilkan oleh Putri Sion itu di Komal siapa Putri? Komalnya Ki Murtad. Kim Murta, di situ ada PPJ. Timur tadi itu si Daniel kan? Ya, Ya, si Daniel alias CPI. Oh yang Bukan fotonya yang namaku. tadi itu, foto itu Iya. itu Jangan bawa, Betul. jangan bawa namaku. ganteng kali dia tuh. Nama aslinya dari dulu kita udah tahu. Ganteng Aslinya. banget kan? Fatur, sebut Cak Fatur, pusing Itu- amat. Oh, iya. Kok tahu sih? Tahu lah, saya kirim duit ke dia kok. Aduh, Oh, ini orang yang ngirim duitnya kali buat Amer. kok tahu sih namanya itu? Weh, berarti itu kena pasal Jungto 55 dong. Jadi Mbak, kalau saya wah. di- Malina. kalau Malina. dengar, orang diam itu bukan berarti salah, orang diam itu bukan berarti kalah. Orang diam Iya, benar. itu justru dia menunggu kamu nih maunya apa sih gitu. Iya benar. Nah, nama Oh. gimana? Gue curiga nih si Lina ini yang bayarin hotelnya terus beliin minuman nih. Donasi. Alamak. Malina. Bang Andi gimana sih? Masa Malina. Malina beliin minuman Oi. Amer? Berarti itu bener nama dia di KTP waktu itu. Iyalah, Waktu itu ngambil check in itu dia. mau kayak apa? Mau Itu gimana lagi? namanya. Kalau sudah transaksi uang tuh mungkinkah salah? Itu namanya bener, Mak. Ya memang itu namanya. Jangan-jangan uangnya dari Mak Lina dipakai buat beli Amer. Alamak. Ini Nah, teman-teman kena ini bohong ya. Bisa disangka nanti ini lagi fitnah lagi ya. Jangan lagi Len. Kan ada kata jangan-jangan ya. Itu kan pengandaian, itu kan alegori. Ini ada Om Riki nih, ini sumber informasi juga nih. Ini ada informasi nih ini yang ngomong Ini informasi saya nih, Cicak ini informasi saya. temennya Cicak Salto. Assalamualaikum Aku juga pernah dengar warahmatullahi tentang wabarakatuh. temennya Cicak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sekedap Bang Yan. Ya, perintah Om Bang Riki. Yan kemarin Bang Sarman telepon saya berapa hari yang lalu, ditunggu katanya di Bandung sore ini Kang Riki. Ada apa ya? Orang dadak banget gitu. Ada kado domba orang ngeluhnya. Kang, kok saya ditelepon Kang? Ayo, ayo. Yang kado domba. Ya ulah ngadadak Ilu. gitu atuh. Iya, Telepon atuh Kang, jangan di dia, ngomonginnya mah. nanti aja ditelepon Kang ya. Oke, substansinya jangan dibuka di sini. Silakan lanjut. Kita conference call aja ntar, Kang. Jadi kembali ke topik ya. Ini sebenarnya kalau sidangnya tertutup, ini kan terbuka untuk umum nih. Banyak pertanyaan sebenarnya kalau sidangnya tertutup ke Putri. Tapi Lina bertanyanya aneh-aneh Bang gitu. Adi, loh. Bang Adi Ya, kalau pelecehan biasanya tertutup Bang Adi. ya makanya tertutup untuk umum, makanya kita bahasnya itu yang kira-kira yang jangan terlalu ke dalam lah. Apalagi yang mau dibahas sudah 3 jam lebih. Iya, aya nu kepanasan wae tadi si El Imanu. Jadi ketahuan LW dan PS ini pejusup aku masih awal lah. Suka-suka maneh lah. Kumaha Boleh dia? sih sebenarnya saya ngomong agak pertanyaan terlalu, tapi yang lain yang nonton hampir 800 ini tolong tutup kupingnya dulu ya semua ya. Yang belum cukup Tutup kuping tutup kuping terus apa yang mau didengerin Bang Adi? Iya juga ya.
Saya di bawah umur, saya tutup kuping. Yang di bawah umur naik dulu biar nyampe. Tapi intinya ini adalah agar makan tanaman. Ya, orang-orang yang sudah mendengarkan ini, geng-geng inilah ditinggalkan lah. Masih banyak kok pendeta-pendeta yang baik. Masih banyak Kristen-Kristen yang memberikan edukasi lah. Tapi orang yang kayak gini udah bohong terus memakan sesamanya sendiri, ya orang yang tidak berpikir sehat lagi lah kalau masih mendukung orang yang kayak gini. Di blacklist aja lah orang yang kayak gini. Setuju ya Mbak Lina sama Putri ya? Saya sangat setuju. Setuju. Banyak PS-PS yang masih nggak toksik kayak gitu. Itu tuh mereka sangat positif thinking banget gitu. Jadi gini, kalau orang sudah bawa label pendeta di public area, harusnya dia mempunyai tanggung jawab moral itu 10 kali lipat. Bukan malah dia melecehkan label pendeta itu dengan kelakuan yang seperti itu. Menghasut orang, memprovokasi orang, ngata-ngatain orang. Tidak pernah saya itu bergaul dengan pendeta-pendeta yang benar-benar pendeta itu seperti itu, tidak pernah. Ya. Malina, bener gak sih si Daniel itu murtadin apa bukan? Yang saya dapat informasi tadi yang saya bacakan DM pribadi itu, dia bilang dia tidak pernah benar-benar murtad hanya untuk tujuan mengalahkan siapa tadi Sunni apa gitu loh, tapi memanfaatkan orang Kristen gitu. Oh. Jadi ya di balik itu mungkin dapat bonus-bonus uang, badan, nah seperti itulah. Tapi dia Kristen dari awal kan apa gimana? Nggak tahu, bukanlah Oh. Islam. Oh dia Syiah kali ya? Apa gimana? Dia memang Syiah kan? Oh. Jadi yang Syiah tadi siapa aja ya sudah bacain tadi namanya? Syiah mah ahlinya takiyah, kawin kontrak, gitu biasa kayak gitu-gitu dia mah. Ya pokoknya itulah tadi yang disebut Syiah tuh ada rest area, BAB, apa tadi Kiai Murtad, apalah tadi sebelah yang kasih tahu saya ke lewat DM ya. Syiah mah begitu ngerusak perempuan itu mah ahlinya dia. Betul, saya ada diberitahu itu. Mereka itu bahkan sampai bisa halalkan segala cara ya, seperti mohon maaf ya, di baptis nyemplung juga iya, oke gitu. Yang penting dia punya misi apa itu kesampaian. Ya benar-benar itu dia kalau ingin ada sesuatu itu dia masuk ke dalam-dalam gitu, berkamuflase gitu ya. Yes. Nah itu dia, Syiah begitu orangnya, waspada. Siapa aja bisa jadi mangsanya loh. Baik aksi langsung maupun lagi dari segi bagaimana berargumentasi. Hati-hati terpengaruh sama orang kayak gitu. Salah satunya gini sih ini. Kalau misalkan di dalam Islam satu kali tidak sholat itu kan Makin dosa ya, rame, makin ngamuk, makin panas. wajib gitu. Kalau nggak sholat itu wajib gitu. Jadi kalau nggak dilakukan itu dosa. Seperti di Syiah. Syiah itu kalau nggak takiyah berbohong satu kali itu kayak sholat gitu. Boleh orang-orang Syiah naik, ayo. Lanjut Bang Andi. Syiah memang kan kalau nggak Syiah itu kalau nggak takiyah itu sakit perut. Tuh ada yang bilang di bawah, betul Mak Lina, Syiah itu dibaptis Islam pun mau asal misi tercapai. Iya itu, benar. Jadi Kasihan putri yang jadi korban. Mana bom, mana bom, mana bom, mana bom, bom. Woi bom. Kadang-kadang orang Kristen ini yang nggak sadar itu, padahal kita udah ngelurusin hal itu. Itu aja. Itu yang kalau nggak sadar gitu, malah terus-terusan nanti oh si PS tuh kan bener penyusup, tah pasti digituin, masih percaya gitu. Biarkanlah. Ini El Imamu ini Kristen atau Syiah? Kelompoknya sepertinya ya. Oh kami nggak Pasti boleh kelompok kepanasan takiyah. gitu. Takiyah nggak boleh, nggak ada kewajiban kami untuk takiyah. Enak aja lu. Anjing menggonggong dijadiin sop. Kepanasan itu, kalau bisa saya nggak ngomong di sini gitu. Makanya dia terus-terusan gitu akan menghasut lagi orang Kristen. Itu tuh si PS tuh sama Lina tuh lihat penyusup, itu dia. Tapi kalau si Bom Bom ke PS nggak terlalu, ke Malina, si Bom Bom ini ngehantamnya ke Malina dari tadi. Saya mantau terus loh labnya. Kalau Bom nggak mau pusing kayak gini-gini, dia nggak mau. Lin, lu masalahnya apa sih lu dibenci banget sama si Bom Bom? Mungkin ada sesuatu yang benar-benar vital dan fatal yang takut dibuka sama saya. Oh.
Aduh, tenang sajalah. Kalau Sampai gini Elia, Bang Andi, sampai kalau Elia, entar dulu, sampai kalau di Elia, kalau Elia, Lin, gimana? Elia itu gimana? Gimana Apa sih orangnya? sebenarnya si Elia tuh ke bawah-bawah aja sama teman-temannya. Jonggi namanya. Oh, Elia. Jonggi, Michael Sitorus. bener gak sih? ya Bener gak sih kemarin. Elia itu, denger dulu, bener gak sih Elia itu kena penyakit 3 huruf? Benar, aku jawab benar. Tak usah kau kejar-kejar lagi. Jadi Betul. gini Bang Andi, kemarin ini Bang Andi ini Ntar dulu informasi dong Bang nih. Ian. Elia ini perempuan apa laki? Laki. Oh laki. Laki kena penyakit 3 huruf berarti dari belakang dong dia. Yes. Pak Ian tanggung jawab loh, dari belakang lu anak orang. Nggak usah geser kasus putri aja dibahas. Oke, terus Nanti enggak mereka ini makin ini panas. ini enggak geser. Satu saat saya dengar di situ ada Elia yang disebut Bang Andi. Terus ada yang naik lah tentang Itu basi LG. udah lama. Bukan kemarin Mbak. Kemarin. Satu hari yang lalu. Nah, waktu pas dia ngomong soal yang ngebahas soal di Amrik sama pendeta siapa Bang yang ini Bang Andi? Yang sama Jonathan Nandar? Oh, Mel Altok. oh Melatok. Ya, tentang bicarakan soal LGBT gitu kan. Langsung nggak lama turun dia gitu loh Bang Andi. Gila. Itu kan dosa favoritnya. Dia kan selalu menggunakan istilah. Jadi gini teman-temannya, saya kasih kalian clue. Jika ada orang berbicara dengan 2 kata dosa favorit, itu sudah pasti LGBTQ. Karena kata-kata itu adalah kode bagi mereka. Kalau Elia kayak gitu pelakunya siapa ya? Alah, jangan bahas ini, tanya dia lah sana. Gua tanya si Bom deh. Kali-kali Bom ngaku. Di bawah banyak yang jawab gitu, udahlah. Pokoknya penyusup. Tapi Mbak Putri lagi merah itu. Apa yang sesudah itu sebenarnya itu apa yang Anda rasakan? Maksudnya ada penyesalan nggak sih? Nah itu. Oh, sangat. Itu saya sampai betul-betul berapa bulan itu sakit. Drop. Kalau aku bukan menyesalnya. Aku yakin semua orang menyesal kalau sudah kejadian. Sekarang gini aku tanya Put, apa yang mendorong kamu mau ketemu orang ini? Dari dalam dirimu, bukan dari luar. Intern, apa yang mendorong kamu mau ketemu? Mau ketemu akhirnya karena kasihan ya, udah ada di Bandung, udah mau ketemuan, terus kalau nggak ditemuin nanti kecewa sama orang Kristen karena dia juga baru murtadin kan gitu. Aku pikir bakal begitu gitu. Ya harus ditemui lah karena memang mau kenal gitu kan, karena kita nggak pernah kenal secara nyata gitu. Terus dia ada di Bandung, dia bilang mau ketemu, ya kita ketemuin gitu. Hanya karena biar kenal aja. Kalau gitu, tadinya dia dari mana ngakunya? Kalau di kemungkinan aku ya, kemungkinannya dia kan uminya di Bogor, kemungkinan dia dari Bogor ke Bandung gitu. Oke. Tuh, apa bukan karena kamu terkagum-kagum sama dia? Oh, kalau misalkan Setengah jadi mau kan, tahu Bang. dia mungkin ada kekaguman ya, maksudnya kok bisa dia seorang murtadin, terus dia bisa dengan kagum lah, bisa dibilang kagum lah, ada kagum awalnya. Put, lu nggak takut hamil, Put? Oh, enggak hamil, udah pasti enggak hamil, udah ada tembulan. Jangan terlalu mendalam lah. Jangan terlalu mendalam lah. Itu nanti di ruang sidang pasti itu ditanya. Tapi kalau di sini enggak usah. Cukup saya aja tadi lah. Gini loh pertanyaannya gitu loh. Kalau apa yang memotivasi Anda ketemu dia itu pertama tadi udah dijawab. Apa sebelumnya lo nggak pernah PC atau lihat fotonya? Apa nggak jijik loh? Gitu loh masuk gua. Iya, memang belum pernah lihat fotonya. Na'udzubillah min dzalik, Tuhan ku ampuni. Sebelum aku jijik dia juga udah ngomong duluan, nanti kamu kalau ketemu saya pasti kamu nggak mau katanya, karena saya hitam nggak ini gitulah. Saya bilang dia lihat itu udah jujur duluan. Mbak Putri,
Mbak Putri yang memberikan referensi bisa ketemu sama si Murtad itu gimana, siapa dia? Yang santang, Referensi. si Akang yang ngasih referensi. Gak ada Mana referensi ada? dari siapa-siapa. Bang Yan, coba Bang Yan yang tadi tidur di mobil di spill lagi Bang Yan. Aing eta sumut digobrong kulalu sia demi Allah aing. Ayo. Astagfirullahaladzim. Udah cukup lah Kang. Sekali lagi Kang ya, nggak apa-apa lah, buat hiburan. Gila sekali lagi. Kan banyak penonton yang telat. Ada yang Aing pakai takut foto Mbak aku di bawah Putri itu. pasti muntah-muntah itu. Enggak, aku mah orangnya nggak pernah ngelihat orang jelek atau apa sih, nggak pernah aku hina. Tapi saya dihina Tapi sama aduh, mereka tapi udah. aduh ya mah. Luar Kalau biasa. bertanya tuh jangan terlalu, kalau bertanya tuh jangan terlalu setajam silet lah. Tapi kalau bisa melebihi silet gitu loh. Oh, inilah Pertamanya saya coba-coba. gedein. Nah, lagi Kang. Aing moto gedein, aing moto berat ini. Ini perjalanan kemana nih, ke neraka? Tuh lihat tuh mulutnya digerumut lalat. Dekil banget ya. Itu kasihan, itu ada yang mau makan gak jadi makan tuh, nggak nafsu ada tuh. Ini kayaknya baru ngecor nih, baru langsung naik mobil kena AC. Habis ngecor. Jangan gara-gara dia sih ganti nama. Aing gelo ieu mah si Putri Oh, ini. kalian sih ya. Iya, Ani. Si ini mau naik tuh, si Darni mau naik, Darni. Nggak usah lah ribut penghujat, males. Kalau ada saya nggak berani. Kalau ada saya nggak berani dia. Nggak apa-apa tukar posisi sama saya turun. Jangan. Oh ya udahlah, jangan. Jangan. Nggak apa-apa, reposisi aja, it's okay. Dia udah turun. Siapa turun? Siapa turun? Kang Riki. Oh, Enggak. Dia nggak minta naik kok. Dia nggak minta naik. Jangan dinaikin Bang Andi, kita udah persetujuan tadi di awal, jangan Oh, iya. hujat Malina sama Putri nggak mau. Iya, Saya jangan. nggak mau hujat-hujat. Kalau- Ini ruang kesaksian. Malina yang nggak mau. Malina Oh, ya udah, nggak mau. jangan. Saya mah bebas kecuali kalau saya. kecuali Ki, Saya kecuali mau, Ki. tapi saya turun, nggak apa-apa. Jangan. Udah cukup. Kalau Ki Murtad naik gimana? Waduh, dengan senang hati kalau dia berani. Dengan yes. senang hati. Kayak itu kasusnya Putri ya, silakan. Betul. Umi Fadilah atau siapa aja tersadarkan, silakan Kalau naik. tersadarkan nggak perlu, itu mulutnya pun sama. Ya pokoknya antara dua, uminya si Ya, si Fadila sama Mulut. Fatur aja kalau mau naik, silakan. Nah, udah itu aja. Biar sama Putri nanti digendong. Iya. Sebenarnya kan urusannya kan memang cuma sama dia, sama berdua itu. Tetapi Yes. mereka bawa Betul. apologet kan. Yes, Mereka betul. bawa Urusan itu sama apologet. sumbernya aja, jangan sama yang Betul. fotoan yang nggak jelas. Ini ada pertanyaan setajam silet nih. Kan Mbak Putri dalam keadaan tidak sadar, di keadaan mabok ya begitu. Kira-kira berapa, ibarat kata tinju ya, itu berapa round itu loh sampai siang? Apa merasakan gak sih? Nggak apa-apa loh ya. Ini kan nggak vulgar Nggak banget gitu loh. nggak boleh. Nggak boleh ya. Nanti aja kalau lagi kopi darat, itu di situ cerita, nanti ketawa-ketawa lah nanti Handi. Oke. Enggak. Ke Banten lu tanggal berapa, Put? Jadi gini, ini banyak yang protes Akhir di bulan. bawah, gak pada makan Bang, Akhir bulan. makan tutup. Aku yang tutup traktir, dulu aku ya. yang traktir. Jangan akhir bulan, tanggal 24-an aja biar nanti ke Bandung kita anterin. Kita mau ketemuan juga sama Malina. Minggu Kalau depan 24 aja, bisa, nunggu saya 24 pulang. bisa. 24 Putri juga bisa, saya bisa tuh, yuk. Udah gini Lu aja. ntar DM gua aja ya, Put. Gimana Put kalau kita besok lusa kita ketemu Put. Jadi nggak usah nunggu lama lah. Ya Bang Andi ya. Ya besok lusa ya jatuhnya juga di Kamis kan? Oh iya juga sih. Ya Bang Bayi, lamanya. Iya. Kan sekarang 20. Ya nanti kita ketemu di Jakarta di Ini mana Selasa gitu loh, atau ini di sudah studio Selasa. Bang Jul. Nggak, memang aku ada jadwal ke Bandung. Di Bandung apa Jakarta sih? Bandung. Dia di Bandung. Ya aku memang ada jadwal ke Bandung sih. Aku ada Saya sidang di bisanya Bandung. 2324. Ya, saya sidang di Bandung minggu depan. Sama. Kalau saya bisanya 2324 Bang Andi. Kalau 2324 saya free. Bisa. Ayo bareng aja Kang. Ya ayo, udah.
2324 kita ke sana ya, Put. Mm-mm. Ke sana kemana? Ke Jakarta. Ke Bandung. Oh, ya udah. Malina mau ikut? Ya saya ke Bandung bisa 2324, no problem. Ya udah, ayo sekalian piknik, euy. Nimbal. Gampang. Piknik, euy. Nimbal. Piknik ayo atuh ngilu urang euy. Oh, suaranya ini ya, apa doubling ya? Dubling. Jadi kesimpulannya adalah si mereka-mereka ini sebenarnya adalah Syiah, pura-pura menjadi murtadin dengan tujuan macam-macam, ingin mendapat aplaus, terus dianggap sebagai speaker mewakili Kristen, dan kedua sambil mencari mangsa di dalam, kan begitu ya? Itu kesimpulannya ya? Ya, Bang Andi tahu nggak koar-koar si Bombom ke Malina seperti apa? Apa tuh? Bombom koar-koar ke netizennya supaya meninggalkan dan mereport channel YouTube-nya Malina. Jangan nonton di Malina. Sampai kayak gitu loh. Tanya Malina nih. Ya, Jadi kejam kali ya. ya, iya, jadi kalau saya lagi Iya. live itu katanya kalian pergi sana, suruh dia tutup kau sudah kau tutup, bahasa dia lah ngomong gitu. Jadi saya tuh dikirimin video dia gitu ya, saya dalam hati saya, Tuhan, orang ini ngaku pendeta, kenapa begini begini ceritanya? Saya sedang mengabarkan Injil, pula kenapa suruh orang tutup report dan segala macam. Akhirnya tuh bener-bener kesian loh sama dia. Jadinya jatuhnya saya kesian. Syirik dia itu. Ya sirik itu kan tanda tak mampu. Ya itu dia. Ibu Darni, Roma, I love you katanya. Sabar Bu Darni, di bawah aja dulu. Mungkin Bu Darni lihat foto tadi agak dikit ini ya, Bu Darni ya. Agak bersemangat. Ya, apa ya, ada gairah gitu loh Bu Darni, betul lah. Iya, birahi. Bu Darni sampai komen gini tadi Bang Andi. Ayo goyang gergaji, gitu. Goyang gergaji, kata Bu Darni. Ada. Kira-kira ini si Daniel ini, si murtadin palsu ini, tahu nggak nih kalau kalian berdua ada di sini? Kira-kira tak nyampe nggak nih informasi ke dia nih? Sampai. Tahu Bang Andi? Tahu. Mereka tadi pada komen di sini minta naik. Oh iya? Tahu semua. Iya. Bang Andi aja yang nggak ada. Tanya Malina nih. Tahu semua. Si CP ada semua. Udah mau 1000, malahan udah mau gasken teman-teman, makin ngamuk di sana makin sepi. Nama aslinya siapa sih? Daniel apa Patur? Atur. Oh si Patur. Mana ada dia sejarahnya punya surat baptis nama Daniel, ngomong kosong. Jangan pakai nama gua. Iya tuh, ada yang lebih keren jadi Daniel tuh si Glenn. Emang dia udah dibaptis belum nggak sih? Gak ada. Kalau dari informan yang saya dapat di circle mereka, dia tuh sebenarnya tidak pernah benar-benar murtad, cuma memanfaatkan saja hanya untuk perang dengan Sunni, dengan apa gitu katanya. Kalau si Kiamat? Saya nggak tahu, kalau kiamat saya nggak urus. PPJ? Nggak tahu juga, saya nggak urus. Nggak juga ya. Ya, tapi kalau dari Kiamat dekatnya sama si Emput nih. Sama si Emput deket nih Kiamat nih. Enggak tahu sama sekali. Put, waktu lu di Bandung itu kamu cuma berdua apa? Ada memang acara sama teman-teman? Enggak, cuman berdua karena dia waktu itu bilangnya ada apa? Jadi pembicara di keislaman gitu deh. Oh, gitu. Wih, ngeri banget. Gini ya, teman-teman Kristen yang ada di sini yang ngedengerin ataupun ngevideoin ini juga. Kenapa Mak Lina dan saya ada di room ini itu atas perbuatan mereka sendiri. Jadi jangan menyalahkan kami seakan-akan kami ini penyusup seperti yang mereka gosipkan itu, isukan itu. Kami ada di sini karena perbuatan mereka sendiri kok. Ya, jadi kalaupun ini menjadi sebuah tamparan buat dia, buat mereka, ini atas perbuatan mereka sendiri, ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan keagamaan, tetapi ini memang buah perbuatan mereka sendiri gitu.
Ya, jadi kalau masih mau digoreng-goreng seakan-akan ini, oh kita penyusup, udahlah, memang otaknya nggak ada berarti itu orang, ya, berarti nggak pernah tahu yang namanya kebenaran. Bentar, ini si Tokyo ini siapa ini Bang Andi? Bang Andi naikin. Tokyo teman aku Kristen, dia tahu banget aku kayak gimana. Oh gitu, tapi nggak masalah ya. Gua bikin lu moderator dulu sementara ya, Put, biar ada apa-apa lu kick aja. Nggak apa-apa, Tokyo teman aku, dia tahu banget aku. Jadi intinya di sini Putri sama Malina itu klarifikasi supaya ada perimbangan berita-berita di luar sana, betul ya? Gini Bang Handi, paling gampang lebih mudahnya begini. Bukankah kalian sendiri yang mengatakan saya dan Putri Sion penyusup? Lalu kalau memang betul kami ini dikatakan penyusup, kenapa kalian ribut kami ada di sini? Lucu kan? Betul. Ya. Kenapa kalian ribut kami ada di sini? Bukankah kalian yang memproklamirkan bahwa kami ini penyusup? Lucu kan? Makanya kalau ngomong dipikir. Iya, kan kalian pengen aku jadi penyusup. Nih udah ada di sini gitu. Iya, Bang. Ya, saya mau memberikan objektif saya tentang Putri. Ya, Putri Sion ini seorang Kristen yang tulen, pengikut Yesus yang penuh cinta kasih, ya, dan dia toleran, dan dia kan dibilang di dalam Alkitab kita harus mengasihi sesama, ya, bukan mengasihi Kristen aja atau mengasihi Muslim aja. Jadi Putri ini dia orang yang memang toleran dan dia bijak. Ya, saya juga yang mendoakan dia supaya dia kepenuhan Roh Kudus. Ya, dia bijak. Dia jadi berbeda dengan Daniel. Daniel mulutnya comberan. Dia menghina ciptaan Tuhan, dia menghina Putri. Putri ini kan itok saya lah ya, saya orang Batak. Jadi dia nggak sopan. Dia di depan ratusan orang dengan mulut yang sama, dia berkata tentang Yesus dengan mulut yang sama, dia menghina tentang wanita, merendahkan wanita. Jadi dia itu belum ada pertobatan. Apa dia benar-benar ada Roh Kudus? Mungkin dia pengetahuannya ada. Tapi anak kemarin sore, Tuhan Yesus itu melihat. Dia menghina-hina Putri itu, dia melihat. Dan dia membanggakan diri. Ya. Ini benar-benar pengikut Kristus atau cuma sekedar jadi aktor di TikTok? Hanya untuk tenar. Mulut kita itu Tuhan selalu catat. Ada teman Putri juga yang bela Putri ya, misalnya Bang Troy. Tapi dari mulutnya juga itu dia terlalu keras dan kasar. Itu juga justru menjatuhkan Putri. Tapi Putri ini sebenarnya harus dibela. Karena memang itu laki-laki itu udah makan Putri. Tapi gini Bang Tokyo, maaf saya potong gini. Kenapa mereka malah ngebela yang baru Kristen ketimbang yang dari lahir Kristen? Ini karena mereka ingin cari aktor. Jadi aktor artis lah ya. Artis TikTok. Jadi mereka lupa. Mereka harus membela posisi Putri, dipermalukan. Ya, itu cara buatan WhatsApp palsu itu
itu memang bukan tipe putri yang ngirim-ngirim seperti itu. Putri itu saya kasih tahu, saya bisa lihat hatinya, ya, wanita yang baik kok. Walaupun memang kita ada kesalahan, tapi bukan berarti dia harus dicecar-cecar seperti dia dikambing hitamkan kan, ya. Jadi ini saya mau bilang kepada Kristen, jangan lihatlah, Tuhan Yesus tuh lihat hati kamu. Jangan kamu ditipu dengan gaya-gaya politik. Tentang Mbak Lina, saya tahu khotbah-khotbahnya, ajaran-ajarannya, ya sungguh-sungguh memang. Tapi Kristen gini asli. Bang Tokyo, Mbak Lina sama sekarang ini ya yang terjadi sekarang, Mbak Lina sama Putri ini dibilang penyusup dan dipitnah membawa lari uang. Itu loh yang beredar sekarang ini. Untuk yang itu saya nggak tahu ya, tapi yang selalu diomongkan dia mualaf, dia bukan Kristen, itu ngawur. Ini Mbak Lina ini memang dia bicaranya memang tajam seperti pedang, ya. Dia membawa firman Tuhan. Saya jadi teringat pendeta Stephen Tong. Mungkin Mbak Lina terpengaruh Stephen Tong. Ya. Saya memang jemaatnya. Ya, tahu, dengar ya. Saya tahu Pak Stephen Tong dari 40 tahun lalu, Mbak Lina. Ya, 3 lagi sejak SMA, ya. Saya senang dia Pak Handi, saya berhati-hati. bikin kopi dulu ya, moderatorin Pak Handi. Jadi saya juga lihat, Mbak Lina punya room baru-baru ini makin naik ya, 200 orang. Ya, di Komal. Jadi memang yang ingin mencari firman Tuhan, mungkin memang terasa bahwa ini firman Tuhan. Ini kita bisa rasakan Bu Lina ya. Jadi kalau orang mau bilang dia Muslim atau mualaf itu kayaknya impossible. Ya iyalah. Ya impossible. Itu hoax. Tadi kan Putri sudah jelaskan kepada kita Bang Tokyo bagaimana WhatsApp yang tidak ada bisa menjadi ada. Jadi artinya semua itu bisa diedit, bisa dibuat, bisa diada-adakan untuk satu tujuan, menjatuhkan, merendahkan atau mencari konten. Itu aja. Kalau dalam posisi ini sebenarnya ya, ini banyak orang-orang Kristen kita dikelabui sama Siri Daniel. Mereka nggak bisa baca. Itu penjahat kelamin tuh. Ya pokoknya kita kawal kasus Putri sampai beres teman-teman ya. Mau Kristen mau Islam, mari kita objektif bahwa hal seperti ini tidak boleh dibenarkan. Apalagi kalau dia benar-benar Syiah, berarti tujuannya hanya untuk mengadu domba umat. Dalam kasus ini juga Putri berusaha untuk meredam, tapi dia memang dia dalam waktu lama dia kerepotan, dia ingin cari tahu apa yang diinikan. Jadi dia tersiksa, dia korban ini. Ya. Jadi laki-laki revenge porno sepertinya. Ya. Cara jelek ini. Apa bisa kita bilang dia murid Tuhan Yesus? Enggak lah. Enggak, kalau Putri ini sebenarnya bukan korban, Bang Tokyo, dia kena hipnotis. Iya, gini ya. Korban juga namanya. Korban juga. Kena hipnotis tuh. Kena ilmu gendam. Iya, gini. Mbak Putri ini senang dengan penginjilan, dia suka Tuhan Yesus. Jadi dia mungkin kagum. Oh ini orang murtadin, ngerti banyak. Nah, itu jadi kena hipnotis lah ya. Ya, ternyata
laki-laki yang dia temuin mental tempe. Mukanya belum jadi. Ya gitu aja. Saya mau bela mungkin. Iya. Terima Saya kasih tahu Kak lah, Fadil. saya Iya, tahu enggak lah. apa-apa. Saya tahu Mbak Putri. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Ini intermezzo, terus bongkar kasus kepada para penghujat di luar sana. Jadi kru-kru penghujat ini atau gerombolan penghujat ini ternyata berasal dari Syiah. Syiah menyusup, pura-pura menjadi murtadin supaya mereka mendapat tempat di orang-orang Kristen. Buktinya mereka dianggap sebagai orang yang ngerti Islam. Ternyata mereka Syiah, laknatullah, si Raja Taqiyya, si Patur in the gang. Kemudian mendapat apa ya? Ya korbannya adalah orang Kristen itu sendiri. Ya, buktinya si Putri Sion, Lina Wijaya ya memberikan memberikan pengakuannya sendiri sebagai korban lah oleh mereka, karena mereka ini Taqiyanya benar-benar bisa menghipnotis perempuan-perempuan yang bisa mereka jadikan mangsa begitu. Ya kali ini terbongkar semuanya. Semoga kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Hati-hati yang namanya Syiah itu. Mereka kalau nggak Taqiyya dalam sehari ya nggak bisa hidup kali ya. Semoga tercerahkan buat semuanya. Sekian dulu ya buat teman-teman semuanya. Jangan sampai menonton komal-komal yang seperti yang disebutkan tadi. Komalnya mengaku Kiai Murtad lah, rest area lah, PPJ lah, si kiamat lah, segala macam in the gang itu. Buktinya si Putri Sion ini sudah menjadi korban, mungkin mencari korban-korban lain gitu ya. Jadi pengakuan mereka ini murni dari mereka. Semoga tercerahkan buat kita semua. Jadi kita dengerin lagi ya pernyataan si Lina nih. Dia rekaman mereka ngomong ini. Saya makanya saya bilang saya ini status tunggu. Saya status tunggu di mana saya sudah memiliki bukti data ya gitu-gitulah. Kalau saya sebenarnya perlu ngomong lah. Status tunggu aja, kan saya dikatain nipu, saya dikatain maling duit, saya dikatain ini, dikatain itu, dikatain kau buktikan lah sana. Pokoknya siapa yang merasa korban, dia yang harus lapor. Nah karena saya tidak merasa jadi korban. Bang Glenn itu suara kresek Indomaret. Karena saya tidak merasa jadi korban. Atau siapa? Ya lanjut Malina. Maka aja Alfamart itu. Ya karena saya tidak merasa korban, saya tidak melaporkan. Tapi bukan berarti saya takut, bukan berarti saya salah, bukan berarti saya kalah. Waktu itu akan menjawab. Saya sudah bilang teman-teman, itu makanya mereka makin panas, makin nggak diladeni. Muncul kasus Putri dijadikan bulan-bulanan, dicocok-cocokin dengan saya dikatain penyusup, kaki tangannya Juma, suka telepon ke MUI, katanya. Saya cuman ketawanya. Saya ditanya langsung, saya bilang kenapa kalian tidak berani tanya Juma sana? Juma, benarkah itu Lina Wijaya antek-antekmu, kaki tanganmu? Coba lah tanya sana, saya mau dengar tuh. Juma jawab apa gitu. Nggak ada mereka yang mau tanya Juma. Cuma gini Malina, yang saya heran itu Putri ini kan Kristen dari lahir, semua keluarganya Kristen, mereka malah ngedukung yang baru Kristen gitu loh. Ya iyalah, nggak ngerti. Sirik itu tanda tak mampu, udah gitu aja. Dan terus kalau sekarang kita mau kawal kasus ini sampai tuntas, berani itu karena benar. Berani karena benar, takut karena salah. Ini si Juli ini naik lah Juli. Coba kamu buktiin deh. Gitu loh. Iya makanya naik lah. Buktiin bahwa Ada yang komen juga, iya. bertobatlah RW sama PS. Justru yang harus bertobat itu si Daniel. Kadang-kadang bingung ya, saya sebagai Muslim, saya bilang saya netral, saya nggak akan netral, saya Muslim kok, saya Islam, jelas kan?
Tapi kita harus objektif. Kalau orang yang salah ya kita bilang salah, yang benar ya kita bilang benar. Masa begitu aja sulit kok? Tahu. Kita sebagai manusia gitu loh. Kalau toh memang kamu nggak bisa ini, diem gitu loh. Kecuali kalau Anda pengen memang melecehkan Islam atau melecehkan Kristen sendiri. Setuju ya, teman-teman? Setuju. Sedangkan negara Indonesia adalah negara hukum positif. Nggak mungkin kalau Islam salah terus dibenarkan sama kita, enggak, Bang. Gitu loh. Lanjut Iya, Put, Bang Kensa. jangan takut, Put. Lawan aja, Put. Jangan takut. Putri, Kalau mereka ngehujat, lawan. Putri mengundang yang namanya anak soleh, yang namanya Immanuel ini yang masih mengatakan Putri dan Lina Wijaya ini adalah penyusup. Naik. Emang kenapa kalau kami Ini yang minta naik malah si Yosi ini. kan sekarang jadinya begitu? Emang kenapa kalau kami penyusup? No what? Iya, laporin aja. Enggak, sekarang gini, kamu mau laporin kemana kalau kami benar penyusup? Kalau kami benar-benar penyusup pun andai mau ngapain? Siapa yang memilih kamu jadi polisi TikTok? Siapa yang memilih kamu jadi hakim TikTok? Gini teman-teman yang di bawah, PS ini, Putri Sion ini bukan penyusup, malah dia disusupi sama si Kiai Murtad. Suaranya Tanya di PS. semuanya bilang suaranya doubling, nggak tahu siapa yang doubling. Nah, Kang. Kecilin, Kang. Tandai yang namanya Immanuel sama anak soleh ini kayaknya memang masih sindikat. Immanuel _16 ini sindikat. Dia ngata-ngatain iblis. Kalau memang iblis dan merugikan kamu, silakan kamu lapor, bikin laporan, ya. Silakan bikin laporan, ditunggu. Oh. Ya, sampai bikin bingung. cerita-cerita yang tidak benar tentang saya, silakan. Silakan Bang Andi. Jadi gini, teman-teman ya, kok nggak bisa ngebedain gitu loh, benar salah. Dia dicekokin, udah itu aja. Terus udah begitu disebar fotonya. Terus kalian mau, ya betul ya Mbak Putri ya, kalian itu malah ngebela orang yang Vicky Murtad ini karena dia bisa bahasa Arab gitu. Kenapa waktu debat sama Ustadz Alwan diturunin nggak mau dia, atau Ustadz dengan Bang Juma nggak mau dia, atau dengan Ustadz Wafi nggak mau, atau Ustadz Tahta, karena ketahuan nanti dibongkar itu. Kemarin narik saya nggak mau karena apa? Biarkan mereka aja yang ngomong, ngaku-ngaku Islam kan di situ. Immanuelnya naik dong, naikin Immanuel ini. Lu kan udah moderator, panasan? jambak aja. Gak ada, nggak bisa. Jambak aja, lu kan moderator. Belum bisa. Gak muncul, gak muncul. Di privat dia, di privat berarti. Immanuel naik, Immanuel. Nah ini nanya Gua lagi ya, jadiin Putri Sen, sementara kenapa mau Malina ketemu jadi jam 9 malam? moderator juga ya. Monggo Biar silakan apa, biar Kang. kalau nggak ini biar Malina kick juga. Hatur nuhun, mangga. Immanuel ini mungkin umi-umian atau salah satu dari mereka lah, bukan Kristen, benar-benar Kristen, sok suruh naik sini. Saya yakin dia bukan benar-benar Kristen. Sindikat itu dia, salah satunya. Immanuel. Makanya sekarang lebih kerucut lagi ya. Sekarang lebih kerucut lagi. Saya nggak bawa-bawa Kristen ya, tetapi ini sindikat yang mempermainkan saya. Saya nggak ke Kristen lagi. Ini kerucut ya, sindikat. Immanuel naik. Ini bukan dong Immanuel gibah, orang Batak. teman-teman. Justru Immanuel justru orang ini Batak. Silakan naik mau sini. kita Immanuel. ini mau meluruskan si Kiai Murtad ini siapa? Kalian bela salah, kalian salah bela orang kalian. Yang harus kalian bela ini justru korban Putri Sion. Putri Sion ini korban Kristen dari lahir, keluarganya semua Kristen. Malah kalian bela-bela orang yang jelas.
Aneh nih teman-teman Ini yang mau Kristen ini. pembelanya Immanuel naik sini, Immanuel. Ayo naik. Nyatakan di mana kesalahan Putri Sion sehingga mereka kalian benarkan membeberkan foto yang tidak seharusnya dibagi-bagi. Pertanyaan saya, kamu itu Kristen, Murtadin, atau Syiah sekarang? Kenapa kamu bilang Pak Ilham? Sesuatu yang buruk, ini saya sampaikan terjadi kepada saya, dilakukan oleh beberapa orang. Kenapa kamu bilang ini adalah perilaku yang buruk? Sementara ada kelompok orang membagi-bagikan foto saya dalam keadaan tak berbusana. Ya, itu kamu nggak pernah bilang itu dia Pak Ilham atau apa. Bahkan kamu tidak pernah bersimpati sama sekali kepada PS. Ya. Nah, artinya kamu itu siapa? Perbuatan mereka itu apa? Tidak pernah terfikirkankah di kepalamu? Ya nggak pernah lah, karena mungkin kamu sama ya, tergolong orang itu. Syiah gitu. Cuman bawa-bawa agama. Ini sindikat loh, saya tidak meluas kepada Kristen atau apologet Kristen, nggak ada. Tapi gini Bom Bom kan seorang pendeta. Kalau misalkan Bom Bom sampai ngebela si Kiai Murtad dan apa namanya ke lu, kurang ajar itu si Bom Bom. Dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah, berarti kalau gitu. Kang Tian, yang mau buka ruangan ini tadi siapa? Saya. Oke, dengar teman-teman ya, yang mau buka ruangan ini adalah yang punya ruangan, yaitu host. Jadi kami ini sebagai orang-orang yang diundang. Jadi jangan suka memfitnah. Katanya ruangan ini terbuka atas permintaan Lina dan PS. Enggak, saya punya ruangan sendiri. Saya yang buka. Sebentar ini. Saya undang Malina sama PS ke sini. Saya yang undang. Sebentar. Ini ada yang nanya lagi, Putri Sion, tapi Anda sudah bawa tadi kok. Tunggu ya, saya kasih tahu lagi. Mbak Lina dengan saya ini ada di sini, ini karena perbuatan mereka, ya, di balik ini dia kan berada di antara apologet Kristen. Artinya itu pembicaraan dibuka di room mereka dengan bahasan-bahasan Alkitab, membawa-bawa kekristenan. Ya, bukan saya bawa-bawa Kristen, tetapi memang mereka ada di area sana. Ya, dan saya dijadikan alat perbincangan, ditertawakan itu di room yang di dalamnya ngaku-ngakunya apologet, dan di situ ada yang ngaku apologet senior. Ya, saya ada di sini karena ulah mereka sendiri, buah perbuatan mereka sendiri, buah perbuatan yang sangat buruk. Artinya itu adalah keinginan dia melakukan itu, mengikuti keinginan bapaknya si iblis tadi. Ya, keinginan hawa nafsunya untuk memperlakukan seorang wanita dengan sangat buruk di komalnya. Ya. Aduh, jelas. Ini yang di bawah ini. Saya ngomong sebentar ya untuk yang di bawah semua ya. Mau putri ini secara sadar atau tidak sadar masuk kamar, mau putri ini secara sadar atau tidak sadar melakukan hubungan itu, yang jadi permasalahan dan substansinya bukan itu, kawan. Ya. Yang jadi permasalahan adalah apakah pantas soal foto seorang wanita yang tanpa busana disebarkan ke sana sini sebagai trofi bahwa dia telah memenangkan trofi tersebut? Apakah pantas? Coba pikirin kan lah, kalau kakakmu, adekmu dilakukan begitu, Oke lah, kita bilang hubungan mereka terlalang dan salah, betul. Oke, itu kemauan bersama, betul. Kita nggak memungkiri itulah. Kita nggak usah membahas dari minumannya, kita nggak usah membahas dari jebakannya, kita nggak usah bahas itu semua. Kita bahas setelah mereka melakukan itu. Apakah pantas foto wanita yang dijadikannya pasangan malam itu disebarkan ke orang banyak tanpa busana? Apakah pantas itu? Di room yang ngaku-ngakunya di situ ada apologet Kristen ya. Bukan itu Putri. Gitu. Belajarlah dari kasusnya si Ariel dengan Luna, dengan si Cutari, itu semuanya masuk kan, kena kan berapa tahun? Karena disebarkan, mau sengaja. Ini saya mau naikin si Yos, kalau misalkan ini cuma nanya ke Putri Sion, kalau misalkan apa-apa, ini Yos, aja nanya ya. apa-apa.
Nggak apa-apa Saya ya. terbuka, nggak apa-apa. Siapapun orang Kristen yang mau bertanya, saya akan jawab. Seperti siapa nih di bawah. Nanti buktikan aja di Polres, katanya Anda sudah lapor. Saya sudah lapor, tetapi saya juga adalah seorang Kristen yang baik, dan saya memenangkan pertandingan ini. Saya memaafkan mereka semua. Tetapi kalau memang ini harus diproses, karena memang sampai Terus sekarang pun terus tidak menerima kenyataan bahwa ini kebenarannya seperti ini. Kalau mau nanti sampai nggak tahu nasibnya dia bagaimana. Kalau nasibnya dia ini ternyata memang harus harus ada ya pemanggilan dulu. harus ada apa-apa, ya nanti kalian berdoalah ya gitu. Kalian berdoa. Saya juga nggak tahu, ketentuan itu ada di tangan Tuhan. Apa yang terjadi ya biarlah itu terjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan, gitu aja lah. Iya, selamat Nah ini Yos, malam. lu mau nanya apa Yos? Shalom. Ya, kalau mau nanya apa lu? Gini bro, aku juga kan memang beberapa hari yang lalu dengar ini masalah, tapi nggak tahu aku masalahnya apa. Baru sekarang ini saya dengar jelas masalahnya. Oh ternyata itu. Gini loh Putri, kamu udah kenal sama si itu udah berapa lama? Kalau nggak salah ingat ya dari akhir Januari. Oh belum lama dong ya? Belum Januari. lama, betul. Terus Entah kenapa pertengahan, kamu, entah akhir kenapa Januari kamu lah. penasaran pingin ketemu? Apakah udah respect atau gimana sampai kamu pingin ketemu dengan dia? Kan Yang kamu baru kenal. tadi tuh kayak bilang memang ada kekaguman ya. Kan saya istilahnya, oh iya senang juga ya ada orang yang di kekristenan kok bisa seperti ini gitu. Dia punya kemampuan lebih, bisa bahasa Arab atau apalah ya. Itu ada kekaguman memang. Oh Gitu. iya iya. Jadi yang Dan kamu kagum itu bahasa Arabnya gitu ya. iya. Nah, terus waktu itu kan memang saya juga ngajakinnya kalau ketemuan ya ke rumah lah. Karena orang tua aku ada di Banten. Gitu. Aku bilang ke rumah gitu. Nah, terus waktu itu dia nggak mau. Sampai yang waktu itu ada pendeta, itu memang sama keluarganya datang kok ke rumah aku gitu. Nah, cuman dia bilang enggak lah nanti aja gitu. Nah, terus akhirnya dia bilang ya nanti kapan-kapan kalau ke Bandung nanti saya ketemuan lah ya, katanya gitu. Oke, berarti kamu Oke. udah deket dong sama si ini ya, udah chat-chatan lah gitu ya. Ada Terus DM pengen chat ketemu. itu ada. Mungkin dia udah nembak kamu, udah jadian gitu. Cuma Bercanda-bercanda bahasa seperti itu, bercandaan di chat DM ada. cuma gini loh Putri, yang aku sayangkan, kamu kan seorang Kristen kan. Kenapa kamu mau ketemu terus diajak minum amer kamu mau? Kan gitu. Iya, Gimana kan itu? waktu itu karena kita juga taunya, oh ya udah dia baik-baik. DM juga ada. Kan saya nanya, dia ngajaknya gini, karena dia ada pembicara disuruh ke Bandung. Dia bilang, ya mumpung saya di Bandung ya. Nah, karena kita udah kagum dan kenalnya di area seperti ini gitu kan, ya udah ada dia ada di Bandung ya, masa kita nggak ketemuin. Ya namanya juga mau Iya, kenalan. jadi gini Putri, Terus, masalahnya. Yosinio sebentar, kamu nanya tapi aku nggak ini, mending Iya. kamu yang jawab deh kalau gitu. Aku gini Ya, loh Putri. sebentar. Gak ada masalah apa-apa. Saya udah bilang, buat saya tuh nggak masalah. Makanya saya nanya, dia tuh ngapain sih memperlakukan saya seperti ini? Nanti aku iniin lagi. Waktu itu dia nge-DM, nanti minum ya, temenin minum. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti kan namanya juga di hotel, terus nemenin minum. Nanti kalau kenapa-napa gimana gitu kan? Nah, dia berulang-ulang juga saya tanya begitu, dia berulang-ulang juga menjawab kalau nanti kamu seperti itu, nggak mungkin lah saya apa-apain, nanti kamu saya ikat pakai selimut. Kalau ini IT bisa dibalikin tuh DM itu silahkan dibaca. Itu berkali-kali saya tanya, berkali-kali dia jawab Itu seperti bisa itu. ditarik keluar. Betul. Nah, akhirnya ya sudah, artinya kita kan bisa meyakinkan bahwa oh nanti kalau ada saya gimana-gimana juga dia tahu dan tidak akan memperlakukan saya seperti apa, dan saya percaya dia seorang Kristen karena dia bilang udah murtadin, ya kan? Nah, di tempat itu ya dicokokin minum-minum itu ada. Akhirnya saya nggak sadar dan saya nggak pernah tahu kalau dia itu ngapa-ngapain yang di luar ketidaktahuan saya. Itu adalah yang bikin saya kaget. Waktu itu muncul pengancaman karena merasa si Uminya ini tersakiti hatinya karena ada perkataan orang lain menyampaikan bahwa saya menjelek-jelekan mereka di room Islam, artinya lebih dari satu, banyak room Islam, dia bilang gitu. Nah, sakit hatinya itu disampaikan kepada anaknya mengancam di WA.
Disitulah baru dia mengirimkan foto dalam bentuk timer. Ada 2 foto. Itu dia kirim untuk mengancam. Disitulah aku baru tahu bahwa kenapa ada ini gitu. Oke oke. Tadi aku tangkap ya, kata si Bro Glenn Daniel, memang taruhlah kalian tuh sama-sama suka gitu melakukan hal yang ya itulah. Tetapi yang memang salahnya dia si murtad ini, dia itu mengambil foto terus disebar-sebarkan ke media sosial, itu memang udah kena di hukum di ini ya, udah kena lah pokoknya itu kalau dilaporkan tuh pasti kena. Karena dia menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh, apalagi ya kalian itu yang melakukan yang enggak yang terlarang ya maksud saya. Tapi yang saya sayangkan bagi teman-teman Kristen apalagi seorang wanita ini ya, janganlah sembarang ketemu dengan orang yang dikenal apalagi di dunia TikTok, terus apalagi ketemu di hotel. Lu telat ngasih taunya kemana aja lu. Iya, dengar dulu. Aku cuma kasih edukasi buat yang di bawah, Bang Handi. Itu sih tidak perlu dinasehatin, sama aja kayak ngomong sama Enggak, bocil. begini. Karena titik beratnya adalah sekalipun dia mau pasangan, sekalipun dia pasutri resmi, kalau dia setelah berhubungan menyebarkan fotonya, rekamannya, itu tidak dibenarkan secara hukum. Betul, itu saya setuju, Nah itu jadi titik berat kita di situ. Itu setuju saya. Makanya bagi teman-teman Kristen, apalagi perempuan ya, jangan kagum dengan orang membawa ayat-ayat Alkitab, terus ketemu, terus suruh minum amer dan begini-begini, itu udah salah. Jadi itu seperti menghujat ya, menghujat ajarannya sendiri. Karena sudah ada perintahnya tapi dilanggar, itu kan penghujatan sebenarnya, apalagi tidak senonoh terus disebar-sebarkan foto yang tidak baik itu. Jadi saya nggak mau bela siapa-siapa, tapi hal ini janganlah diikutin oleh teman-teman, baik mungkin teman Kristen bahkan teman-teman Muslim gitu loh. Apalagi baru ketemu di dunia TikTok begini, ini satu pelajaran lah buat kita. Betul, Ya. betul. Gini, Mbak Putri nggak usah, Betul. nggak usah Mbak Putri, nggak usah, dia nggak perlu itu kok, nggak perlu ini, biarin aja. Yosinova itu nggak usah, biarin aja. Nggak apa-apa, ini fotonya nggak apa-apa, di spill aja Put. Fotonya Apaan buat sih, netizen. Bro Yans? Kita kan Nggak usah, iya sudah, ya udah, edukasi kan udah dari tadi juga udah cukup lah. Oke, kalau umpama nggak diterima penyampaian saya, nggak apa-apa kan, saya hanya ingin menyampaikan hal yang Ya baik sudah. supaya kita baik Islam atau Kristen lebih menjaga. Nah sekarang saya nanya, boleh nggak Yosinova? Saya nanya boleh nggak? Ya udah, Anda tanya bagaimana? Oke, bagaimana Anda mengenal Kim Murtad ini? Saya nggak kenal. Bagaimana dia itu? Enggak, Bang Yan, Ya? maaf Bang Yan, si Yos nggak ngebela si Kiai Murtad, nggak ngebela dia. Malah Aku tahu, cuman bahasa dari awal itu. Bro, dengar dulu, makanya kau dengar dulu pakai telinga. Aku dengar dari tadi, Saya bilang, nggak usah saya ngomong begitu. nggak membenarkan hal yang dilakukan sama si Kiai Murtad itu. Ya, itu hal yang tidak baik. Masa pasangan dia umpamanya mereka pacaran, terus dia mau sebar-sebarkan foto ke media, itu kan nggak bagus. Walaupun umpama mereka udah putus seperti itu. Emang yang pacaran siapa sih? Seumpamanya Bro Yan, seumpamanya mereka pacaran, mereka kan udah ketemu. Dan juga dari tidur bareng. Ini kan seumpamanya gitu. Makanya jangan salah tangkap. Bukan salah tangkap, dari tadi udah bicarain kamu kemana aja gitu loh. Kalau itu dari awal, ya dengar nggak dari awal? Bicara. Oh, dari awal saya nggak dengar, makanya sudah, makanya ingin bertanya langsung ke Putri Sion ini. Ya udah, disepil aja, Put, disepil aja Put, biar ini Put, disepil aja fotonya Put, biar teman-teman juga tahu semuanya bahwa Putri ini tadi, foto-foto yang tadi, bahwa Putri ini korban, justru pelaku utamanya si Kiai Murtad. Ngapain kalian Kristen-Kristen ini ngebela orang yang salah?
mungkin ada malu ya, Ya mungkin lanjut Bu. dianggapnya jadi malu buat orang, malu buat teman-teman di sana. Tapi ini bukan tidak membawa-bawa ya, tetapi dia mungkin ada di Put, area kamu sana harus ya. tegas. Kan, Putri, ini saran saya Putri, kamu harus tegas. Ini tidak ada kaitannya dengan akidah. Ini kaitannya adalah dengan norma, moral, dan etika masyarakat yang dilanggar. Karena sekalipun Pak Sutri resmi tidak dibenarkan menyebarkan foto-foto seperti itu, asusila itu tidak boleh. Itu saja yang dititik beratkan. Yang lain-lain singkirkan dulu biar nggak blunder. Saya udah titik beratkan tadi, kita sini bicara deliknya yang dilanggar, unsur-unsur pidana yang dilanggar, itu saja sudah. Jadi tidak perlu ada pembenaran. Terlepas kita nggak menutupi ada juga Muslim yang melakukan itu kok, ada juga Kristen, itu oknum-oknum, itu semua itu oknum. Udah, apa yang sudah terjadi. Sekarang kita bagaimana menindaklanjuti yang sudah terjadi ini, yang jelas unsurnya melanggar hukum Indonesia yang kita tindak tegas itu kok. Udah. Kalau kita bahas Ya, lagi kalau belakang, lu kenapa mau diajak ke? nasihat, Iya. Nggak perlu nasihat kalau itu. lu tuh nggak nasihat-nasihat, Betul, Kang Kian, gini ya. Kita ini kan sudah dewasa. Kalau sudah dewasa, berarti apa yang kita ambil dengan sengaja dan sadar itu mengandung resiko. Resiko yang ditanggung Putri sudah diterimanya, dipermalukan, dihina, dihujat, dipitnah. Nah, sekarang dia merasa ada juga bagian dia yang benar, dia berhak laporkan. Maka bagi kalian yang di seberang sana, siaplah menanggung resiko juga. Jikalau Putri memang terbukti benar berdasarkan delik pengaduannya. Jadi jangan hanya bisa menyudutkan Putri. Segala sesuatu itu dia harus dua sisi berimbang. Oke, saat ini kita masih pakai asas praduga tidak bersalah karena cuma dengar dari Putri. Tetapi kalau saya lihat dari bukti yang ditayangkan walaupun sepintas, saya percaya 80% ini bisa dimenangkan. Ya, tinggal kita tunggu 20%-nya itu aja. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih 100% menang. Soalnya ini udah undang-undang IT. Kalau undang-undang IT nggak bisa diganggu-gugat. Jadi Karena gini kita, itu. kita bukan Tuhan, jadi kita nggak bisa 100% segala sesuatu. Kalau saya begitu. Gini, kita kan sebagai, kalau saya sebagai praktisi kan saya cuma menimbang bukti-bukti yang kita punya dan kemungkinan-kemungkinannya apa yang menjadi celah pihak lawan untuk membantah bukti kita kan itu. Iyalah. Nah, kalau di sini saya tidak punya dalam posisi untuk mengatakan 100%, 80%, 50%, saya tidak bisa. Saya hanya mendengar kronologis tanpa melihat bukti. Gitu. Tapi kalau memang benar semua yang dikatakan Putri ini ada buktinya dan bisa dipertanggungjawabkan, saya yakin ini akan naik ke P21 gitu loh. Gaskan. Tadi Iya. kita udah Ini ngomong kan. Nggak pegang buktinya. Gini, yang pertama gini Bang Glenn dan semua teman-teman, kenapa saya tadi ini nggak usah dibalik-balik lagi, salah siapa yang ini ya, Tante Yoshinoya itu begitu kan? Ini kamu salah, ini perempuan loh. Saya bilang ya salah, tapi hormatinlah perempuan itu. Kalau kita laki-laki, sebagai laki-laki, pasti kita akan membela perempuan itu sedemikian rupa. Kalau dia punya hati. Nah, sekarang di situ apakah dia tahu si Kim Murtad ini siapa? Kami udah tahu, Api ini udah tahu Kim Murtad ini siapa. Dari awal, dari ujung-ujung awal, dari mana? Udah tahu makanya. Dan berapa kali dia melakukan hal itu? Masa harus kita bongkar-bongkar begitu, Bang Glenn? Bang Yan di bawah itu namanya dibilang bukan substansinya tersangkanya itu. bisa lebih malah Iya, dari enggak maksudnya dalam artian kebalik lagi ke situ dianya. Iya. Dari awal ini salah Putri, kenapa mau dia bawa-bawa lagi? Kan itu yang saya ini nggak ngerti. Jadi kalau nggak tahu Kayaknya mereka pengen diliatin deh Pak Yans, Jangan. siapa itu Kiai Murtad. oh jangan. Itu Udah, benar-benar maksudnya Anda. ngeliatin mukanya kayak murtad. Kan tadi udah, mungkin orang-orang yang baru masuk ke sini belum tahu mukanya kayak murtad seperti Oh, apa. kalau cuma pasang tampangnya dia, pasang aja, saya setuju. Kapan perlu tulis namanya Fatur. Iya, betul itu, setuju kalau itu. Amat dulu Raji juga digituin kok, pasang Ya, fotonya Raji gitu. Buat lo juga kalau ada yang nasihati suruh damai, jangan mau Put. Gaspol aja Put. Nah itu, jadi jangan Saya diulang. ketemu sama PH saya nanti yang ada Jangan diulang dari awal coba gitu loh. Gini. Kita bahas unsurnya aja ya, biar edukasi ke bawah. Kita bahas unsur pasal 27 ITE aja ya. Gini. Bahasanya setiap orang dengan sengaja. Unsur pertama dengan sengaja
2, tanpa hak menyiarkan, berarti itu bisa kita bilang izin. Jadi tanpa hak menyiarkan atau mempertunjukkan atau mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Jadi sini ada 3 unsur pokok. Yang pertama, sengaja. Kedua, tanpa izin atau tanpa hak. Yang ketiga, muatan yang melanggar kesusilaan. Oke. Pertama kita bahas, ada nggak faktor kesengajaan oleh si KM ini? Ya. Ada ya. Itu kita harus nanti buktikan. Kedua, apakah Putri pernah ngasih izin? Enggak. Gimana Pak? Nggak pernah ya. Itu udah Nggak pernah. unsur. Itu udah karena ini kan sifatnya kumulatif ya. Berarti harus 3-tiganya kita penuhi. Kalau muatan yang melanggar kesusilaan jelas karena itu foto tidak berbusana, betul? Betul. Oke. Nah, baru kita bahas cara-caranya. Mempertunjukkan berarti dia ngasih lihat ke temennya dan ada saksinya. Kedua, Betul. mendistribusikan itu berarti dia mengirimkan. Menyebarluaskan. Gini, mendistribusikan ini tidak bisa dalam bentuk dia disimpan di memory card dan dikasih ke orang lain. Itu distribusi namanya. Ya ada Kalau itu videonya kerekam juga. Gini, kalau distribusi itu dia ngirimnya pakai hard file gitu. Jadi dia disimpan ke USB-nya dikasih ke orang. Nah, nanti yang ketiga ini baru mentransmisikan. Kalau transmisi jelas kirim dari WA, melalui file WA atau Telegram atau di Facebook, itu bebas lah. Itu udah transmisi namanya. Dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Jadi begini, dia menyimpan semua file itu, semua film itu dalam Google Drive. Ya, dan dia memberikan link itu kepada orang lain. Itu sudah menjadi membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut. Ini unsurnya. Yang paling penting itu kita bahas sekarang. Nah, sekali lagi saya tanya sama Putri, apakah dari 4 unsur itu sudah dipenuhi semua atau ada yang tidak dipenuhi? Yang satu tanpa sepengetahuan diambil, tanpa izin saya juga dia menyebarkan. Terus udah gitu ada juga di percakapan itu dia udah melakukan sesuai ancaman yang dia kasih ke saya. Terus yang keempat itu saya dapat WhatsApp palsu itu dari orang yang pokoknya dari orang lain gitu. Itu saya dapat. Gini, kalau WhatsApp palsu itu kita kan jangan disatukan pasalnya. Saya usahakan yang disatukan pasalnya. Kenapa? Gini, kalau bisa kita membuat 2 laporan yang berbeda dengan pasal yang berbeda, sehingga nanti hukumannya bisa ini kan Bentar, ini. Bang Daniel, Bang Glenn, saya potong. Gimana? Nah, ini teman-teman mukanya si Kiai Murtad ini nih. Si Daniel ini nih mukanya nih. Ini mukanya nih. Ya, lanjut Bang Glenn. Ya, jadi nanti juga kita lihat apakah misalnya si KM ini mengirimkan kepada PD, mengirimkan kepada yang lain-lain. Misalnya si A ini, kita bilang A ngirim ke si B. Apakah si B mengirimkan lagi ke si C? Itu kan nanti bisa dibuktikan itu, rantainya itu. Nah, kalau itu aku nggak tahu. Kalau itu rantai-rantai itu nggak tahu. Cuman yang itu kan nanti pasti itu ada yang ngasih pengembangan. info Itu itu pengembangan. Ya. dari iya betul. Itu pengembangan. Tapi untuk nanti yang itu pengembangan kita diinfo-infokan hanya gitu, fokus. dapat dari Ya, kita video fokus yang udah saya rekam dari layar. Ya, itu nanti kita fokus saja di substansi masalahnya awal, siapa terduga pelakunya, itu yang kita incar. Udah itu aja. Nanti mau pengembangannya ke arah mana itu terserah polisi. Jadi gini, Gang Glenn, salah satu dari video itu yang tadi ini mungkin ada pengakuan dari dia bahwa ini begini, ada nggak Mbak Putri? Pengakuan dari si Murtad ini? Jadi cerita yang dibuat itu dinarasikannya sama si tersadarkan bahwa Putri Sion ini yang si perempuan ini yang mengambil hotel dan mengajak si Ki Murtad untuk datang gitu. Nah terus waktu itu dia ngirim foto yang diambil sama mungkin pacarnya yang Islam, dia bilang gitu, dan dikirim ke saya supaya saya terjebak. Jadi istilahnya gini, karena udah saya ngasih video
foto seperti itu, berharap si Kim Murtad ngasih balik ke si Putri Sion. Oke. Nah saya kan nggak Put, bodoh gini, Put. katanya gitu. Bentar, Put. Sebentar, kayak kan Sanang. Di situ ada dia nggak di Komal itu? Ada dia yang Oke, buka udah Komal, cukup, Pak. cukup. Jadi dalam artian begini, Bang Glenn, dia tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Berarti dia waktu ada orang berbicara begitu mengiyakan. Harusnya, oh itu bukan itu, harusnya begini. Jadi dia itu ngarahin ke situ, itu bisa diambil itu. Ngerti ya, Bang Glenn? Paham. Makanya ini kan Oke, tinggal oke. nanti kita komunikasi sama PH-nya aja seperti apa ya. Cuman kalau minggu ini gue besok berangkat ke Medan, Ya udah nanti Udah gampang, itu bisa diatur Bang Glenn, bisa lewat telepon juga kalau itu. Cuman yang mau saya tanggapi di sini, ini orang belum jadi narapidana tapi mukanya udah narapidana ya. Aduh, kamu nih ya. Ya kita jadi gini, untuk yang di bawah itu kita jangan lagi bahas. Jadi kalau kayak gini sama aja kayak kita bilang, kenapa lu berzina? Saya nanya, ya ngapain dilahirin dianya? Gitu loh, paham nggak? Namanya Tapi kalau menurut feeling saya ini bener 100%. Ini mulutnya ini bau sangit. bau kabel kebakar. Lihat mukanya saja saya mau muntah kok kamu mau sekamar dengan dia Putri. Bau kabel kebakar. Ya itulah karena aku kan nggak ini ya Apes, tidak kamu namanya lagi memandang apes. Nggak dari apa-apa. Itu apa-apanya. semua orang manusia itu gudang gitu. bangsa manusia itu tempatnya salah. Sudah. Apa yang sudah Yang namanya juga jebakan Batman. Ya apa jebakan Batman dicakokin mabok alkohol ya. kita nggak usah bahas lagi. Apes, Pas itu Putri kita lagi kesalahan. Memang ini ntar dulu Bang Glenn. Ini memang ini kelakuan orang Syiah ini ya. Ini si Patur ini ngaku murtadin. Terus kemudian merasuk ke dalam lini-lini sebagai mewakili apologet Kristen. Ternyata modusnya ya di samping mencari mangsa, kedua juga ya mendapat tempat di sana begitu. Ya inilah kelakuan Syiah teman-teman semua ya. Apapun yang dia lakukan, berbagai cara demi mendapatkan keuntungan. Kira-kira gitu ya. Kacau. Ini siapa yang bilang jinah ini? Kalau kau nggak ngerti apa-apa, nggak usah ngomong Rahman Bolong ya. Jinah. Masalah pasal perjinahan itu kalau salah satunya sudah memiliki hubungan suami istri, baru bisa kena 284. Orang nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa-apa ngomong. Itu Bang Andi benar kata Malina tadi di awal. Si orang ini duit dapat, donasi dapat, badan juga, tubuh juga dapat Bang Andi. Iya, dapat segalanya karena saking piawainya dalam bertakia. Kuliah nggak beres, kerja nggak, pengangguran. Gimana caranya kalau nggak nipu? Ya itulah, piawai memang dia nipu, piawai dia takia. Karena memang Syiah itu andalannya takia. Iya, kalau saya perhatiin ini bau mulutnya kayak bau kabel kebakar. Kalau enggak ban kebakar ini. Gue bilang tadi bau sangit kayak ini loh, kayak kampas rem. Bau kampas kopling. Ayo Put, ngaku lo Put, ngaku lo. Hoi. Kopling itu. Ini Juli ini siapa sih? Mabok, Cewek atau cowok sih? Tuh kan, karena mabok dia nggak nyium Bang Andi. Udah, kalau nanti bisa kita cari unsurnya, kalau memang itu betul bisa kita buktikan keadaan itu, nanti ada pasal tambahan yang kita kasih. Oh, Juli ini cewek. Mungkin fotonya jangan disebar gitu. Mungkin dia senang dia Juli ini. Lu jadi viral lo ya. Lu viral lo nanti di YouTube gua ya. Ini gua upload nanti. Viral lo itu. Si Patur ini. Foto lu gua pajang jadi thumbnail gede banget tuh thumbnailnya. Itu aku ambil dari profil pic-nya si R2S tadi loh. Aku kan nggak punya fotonya, aku screenshot aja dari profil pic-nya R2S. Siapa itu? Udah tahu. Kalau gue sih sebagai orang muslim ya, gue serangannya itu ke si Paturnya. Kalian semua ini korban sebenarnya. Korban dari kepiawaiannya dia berbohong. Itu yang gua sisi di sana. Oke lah Putri sebagai korban ya, is oke lah. Tapi ini kita soroti, semoga tidak ada lagi patur-patur lain menyamar-nyamar sebagai murtadin. Anda memberikan tempat. Ternyata dia adalah serigala berbulu domba, mencari keuntungan. Gitu loh. Itu kan ini intinya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Edukasi juga, kita harus paham juga. Ada yang chat spam, Put.
Lu nggak sadar katanya Put diadu domba. Lu ngerasa diadu domba gak sih Put? Atau dilindungi? Hmm, kalau yang Kamu merasa diadu mengatakan domba atau itu merasa artinya diakomodir? enggak ada mengadu domba. Justru ini adalah bentuk konfirmasi ya, konfirmasi dari apa yang ada di yang berseliweran. Sebentar, kamu Enggak ada merasa adu diadu domba. domba atau diakomodir di ruangan ini? Enggak ada. Adu domba, komodir enggak ada. Diadu domba dengan Enggak, apa gini kita. gitu. Timeline-nya saya diadu dengan punya apa? nanti timeline. Timeline-nya ini Putri Zion korban Iya, Kiai Murtad. Gini. Sebentar, nanti yang bertanya tadi, saya tanya balik, saya diadu domba dengan siapa? Domba lah, masa dengan Diadu ya domba Iya, aja saya diadu domba dengan siapa? Makin sungguh makin bingung Putri. Coba. Begini loh, izinkan saya bicara. Ini tidak menutup kemungkinan bukan hanya Putri Zion yang menjadi korban atas kepiawaian kelicikan si Patur si Laknatullah ini yang mengaku murtadin. Gitu ya. Bukan hanya Putri Zion, kemungkinan di luar sana masih banyak korban. Bisa jadi nanti targetnya ke si Elia. Kan begitu. Ya, Jadi waspada kalian semua. Nambah-nambah lagi. Nanti mungkin ada lagi korban yang berani speak up yang selama ini takut ditekan, takut di persekusi karena udah ada yang maju satu, akan timbul lagi korban-korban lain. Kita tidak tahu, walau alam ya. Jadi berterima kasihlah kalian semua. Kita buka ini sebagai bentuk kewaspadaan kepada semuanya, terutama kepada teman-teman kita Kristen ya. Tadi kenapa Jangan jadi ke Elia? Ya waspada lah, terutama teman-teman yang kita Kristen, terutama kaum perempuan ini. Hati-hati. Ini Sia ini merasuk ke dalam mencari mangsa. Buktinya udah dapat mangsa satu. Belum lagi yang lain kalau tidak mau berbicara. Untuk si Putri mau bicara membongkar ini semua. Karena apa? Kalian waspadalah. Kan begitu. Ya harusnya mereka terima kasih ke si Put waspada. ini harusnya. Dengan adanya si Put ini jadi terbongkar siapa si Murtadin ini. sebenarnya ini kasusnya Putri Zion ini bukan yang pertama. Sebelumnya udah ada 2-3. Jadi mohon maaf ya, makanya tadi si Yoshinoya itu begitu ya. Kamu kenal enggak sama dia gitu loh. Tapi Mak Lina bukan korbannya Bang Jan. Bukan, Jangan salah. Bukan kalau Wah, Mak saya Lina. nggak nyebutin orangnya kok. Udah cukup gitu. Karena apa ya? Kita tahu beberapa data dari beberapa orang yang pengakuan dan datanya itu jelas. Termasuk foto-foto bugil dia. Ada. Saya bilang nggak ada. Dah, itu aja Bang. Lanjut Bang. Ini anak nanti ini kalau kehabisan makanan ya. Kan mereka Ntar dulu izin dulu. Ini anak ini nanti kalau kehabisan donatur, kehabisan duit karena dia pengangguran gitu ya. Saya khawatir nanti kalau dia gelap banget matanya, terus merasa kelaparan ini makan, itu dia bisa jual loh. Dia bisa jual video itu loh ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati Put. Jadi sebelum terlanjur menyebar sampai dikonsumsi oleh penikmat itu gitu, apalagi ke produser film seperti itu, aduh bisa kaya dia jual itu. Setuju saya Bener Pak. loh. Ini keren benar ini. Waspada loh Put. Jadi harus cepat dicegah ini. Itu loh. Banyak sih hampir Sebenarnya nggak perlu terlalu banyak pertimbangan lagi. Laporkan saja dulu, serahkan bukti yang ada dulu. Nanti kan ada pengembangan, ya. Serahkan dulu itu, biar tercatat resmi. Sudah tercatat, naik terus. Kita pokoknya prosesnya itu kita kawal, ya. Sampai sejauh mana progresnya kita update terus. ya. Nah, biarlah mereka di sana mempersiapkan diri. Bantahannya kayak apa? Tapi mereka ini nggak percayanya ini gini Put, bukannya karena apa-apa. Kok orang secantik lu mau kayak yang sama muka kayak gini gitu loh, banyak yang nggak percayanya. Ya namanya juga udah orang dicekokin, Apes, namanya apes. apes gitu loh. Karena kenapa? Sebenarnya bukan putrinya yang belon-belon banget, dia aja yang piawai. Namanya juga ahli takia, gimana sih lu pada? Loh. Jadi saya soroti ini adalah dia berhasil. Memang orang-orang kayak begini tuh piawai banget dalam berbicara, santun, apalagi kalau sesama kaum perempuan. Waduh, pinter banget dia ngelesnya gitu. Tapi ya syukurlah Putri mau membuka ini semua.
Agar apa? Menjadi pelajaran buat kaum Hawa. Waspada terhadap orang yang kayak beginian. Ini namanya apa? Ya itu tadi lagi serigala berbulu domba. Hati-hati. Ya. Itulah ya. Itu intinya. Kalau Malina nyimpan foto ini, gua doain HP Malina retak. Aku buang lah. Kau ya. Jijai. Ya, tapi begini kadang-kadang juga yang saya bikin aneh. Kenapa kalian saking antipatinya dengan kami yang turun tangan membantu saudara kalian? Karena kalian itu semua tidak mau membantu, kalian itu semua tidak peduli. Akhirnya kalian menganggap ini semua ada udang di balik bakwan. No, nggak ada keuntungan buat kami. Aku mau nanya Mas Glenn, nanya Mbak Lina dulu. Mbak Lina, kalau sekiranya nih habis Putri dia mendekati Mbak Lina, kira-kira gimana? Bakalan lah, dia nyalinya nggak ada lah. Dia berusaha, dia namanya juga laki, terlanjur basah dah. Gua pengen nih. Yang mau ngedatangin Malina, Gimana? Bang Andi. Bom. Tadi keluar-keluar di roomnya mau ke Jakarta ngedatangin Malina. Oh iya. Iya. Dialah. Bom. Nah, emang dia punya duit pakai si Bom naik takut naik pesawat. Mana ada? Masa sih? Bang pesawatnya kuat, Bang Andi naik. Nggak muat. Muslim Ini jangan maksudnya ikut apa sih di lautan bawah kayak ini? gini. Spill link apa sih? Nggak ngerti saya. Jangan Tadi motor ada yang bola. nanya akunnya Kores tuh berapa? Akunnya Kores berapa? Apa akun YouTube-nya? Enggak, dia minta link apa link? Nggak ngerti saya ini. Ting bola, dia mau pada apa judi slot. Tapi yakin nggak sih, Put, bener dia punya ada video adegan lu di dalam gitu? Lu yakin ada? Kalau dari pembicaraan mereka di ini mau aku putar lagi pembicaraan mereka. Kalau Boleh. diputar, saya putar. Boleh putar aja. Putar sambil spill tadi. Nggak apa-apa, Put, nggak apa-apa. Biar aja. sambil spill foto yang tadi Bang Handi biar lihat foto-foto yang di yang dikirim sama si Kiai Murtad tuh. Kan banyak. Tapi nggak ada yang vulgar banget kan? Enggak. Kalau ada vulgar jangan. Ya, Enggak. ditutup. Yang vulgar tadi ditutup kok. Bahaya kalau yang Sok vulgar ngobrol dulu dibuka aja, nanti jangan bagian kumisnya nyalain. rontok semua. Teman-teman, intinya yang malam ini butuh konten tuh udah dibikinin tuh 4 jam 53 menit. Nggak pernah saya mau live sampai 5 jam di ruangan orang. Betul. Satu, saya pun dibilang Api ini perlu konten apaan Api? Justru kita yang kasih mereka konten malam ini. Kita kasih konten malam ini. Iya makanya. Saya sih sebenarnya ogah ya bikin konten ini cuman karena target saya ingin membongkar kebusukan si Syiah ini mengaku murtadin terus menista agama Islam. Ini yang gue sasar di sana supaya apa? Saudara-saudara saya Muslim jangan sampai jadi penikmat video dia gitu loh. Itu intinya. Waspada juga. Itu yang gue sasar dari segi kelakuan si manusia bejat satu ini. Iya, tapi Bang Andi, gini, Mak Lina sama Putri Sion ini kan lagi ngebongkar kebusukannya si Kiai Murtadin. Kenapa orang-orang Kristen ini malah ngehujat Mak Lina sama si Emput? Itu yang saya heran. Ya karena kebencian gitu loh. Karena mereka terlalu benci dan antipati sehingga saat saudaranya merasa tidak dibantu oleh saudaranya mereka sendiri dan dia meminta kita dan akhirnya kita bersedia membantu. Akhirnya mereka merasa kita ini nyari kesempatan gitu loh. Padahal apa kesempatan? Malah yang akan kita keluarkan akan lebih banyak daripada yang kita dapat kok. Iya, justru sebenarnya kita di sini itu bukan mau ngelawan umat Kristen, malah mau ngebongkar kebusukannya si siapa namanya? Kiai Murtad. Harusnya kalian ini berterima kasih loh sama Putri Sion sama siapa ini? Mbak Lina ini. Oh ada yang minta putar video, nggak boleh lah. Enggak, tadi perbincangan mereka Bang Handi ada di Simput. Put, putar aja Put. Benar, karena itu Signalnya merah. benar nggak sih kabar burung gimana? Kabar burung tentang itu mbak-mbak yang cantik yang auranya terbuka-buka itu. Awalnya aku WA titik-titiknya
Kedengeran nggak? Ah, udah nggak kondusif daripada minta langling. Udahlah cukup lah nggak. Yang penting Udah kita udah. Yang penting ada. Yang penting ada. Nanti kita. nggak begini aja. Yang penting kalau Putri ada lu punya bocoran, lu bisa ambil tuh video lu jadi pegang sebagai pegangan lu. Siapa kira-kira lu bisa hubungin, lu ambil itu rekaman buat lu sendiri gitu loh, jangan dibagi lagi gitu loh. Iya. Iya, udah. Kalau bisa Mbak Lina bantulah. Mbak Lina mungkin bisa mendekati siapa, minta dong videonya kan gitu. Aduh. Jangan sampai cuma berprasangka saja. Apa benar tuh ada video, apa Betul. benar tuh ada foto-foto kayak gitu loh. Nah, kalau itu sih sudah valid, dia nggak Betul. berprasangka, nggak sekedar menebak-nebak, mengira-ngira. Ngapain juga kita mau bikin konyol, sekedar menebak-nebak. Kadang-kadang bingung Betul, saya. makanya nanti sama PH ketemu lah. Di dalam undang-undang ada perlindungan ibu dan anak ya, perempuan dan anak di situ udah Perempuan dan jelas. Iya, itu mengangkat martabat perempuan. Malah ini kayak si Juli nih. Dia kalau perempuan mudah-mudahan nih dia jadi korban. Terus teman-temannya nggak. Saya doain aja enggak apa-apa, Bang. Mbak ini supaya ngerasain gitu loh. Udah gitu. Ini apa sih di bawah ini? Linknya min format API 3GP apa sih? Penikmat banget sih lu Pade. Ini akun-akun bodong semua masih 70, 12 Link apa follower. yang dia mau tuh link apa? Itu link video bugilnya si Emput. Wih, Ngawur. Laskar Kristus. Mana boleh itu disebar. Coba-coba nggak boleh lah. Laskar Kristus, kalau Putri ini ditanggapi dengan baik di roomnya sebelah, tidak malah diserang balik, dia nggak akan kemari. Ya, kau jadi orang jangan tolol-tolol banget apa? Hah? Sekali-sekali pakai otak kalau ngomong. Makanya tadi saya bilang Bang Oh, dia Les, nggak bukan keluar, karena itu sudah nggak. mencap kami ini penyusup. Iya. Kalau sudah dicap penyusup, kenapa jadi ngamuk lagi? Lucu. Iya, dia nggak terima dia masih Iya, Putri udah buka-buka di berbulan-bulan. sini. Di sana kan ditanggapi, gak gini loh. Tidak mungkin juga Putri akan buka di sini kalau di sana ditanggapi. Potong kuping saya kalau enggak. Pasti kalau ditanggapi dia akan lebih nyaman dengan saudara seimannya dibanding di sini. Tapi gue begini loh, izin, gue masih salut sama Putri ya, beda sama PS Sarah dulu. Waktu kasusnya sama JT gitu, waduh PS Sarah lebih terbuka, sampai tahi lalat dia omongin. Iya Bener. Ingat gua itu. Bener, kalau Sarah itu bener-bener congornya itu nggak ada remnya loh. Dikonsumsi publik loh. Saya di situ pura-pura beli makanan, pulang nangis-nangis, ada tahi lalat. Kalau ada tahi lalat berarti, waduh. Jadi Putri masih ini belum terlalu terbuka gitu loh. Tapi jangan sampai lah. Gitu. Masih ingat kan kasusnya bagaimana Pak Sarah itu? Tela di pahanya ya kalau nggak salah ya. Bani. Bukan di pahanya, di situnya. Oh iya di situnya di nonotnya gitu. Sebutin. Salah gue. Laskar ini udah dilaporkan dan sudah ada STPL-nya ya. Ini kita hanya membantu supaya jalannya penegakan hukum itu lancar, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Karena kita juga tahu semua pihak kalian itu jagonya intervensi, ya. Ingat itu akan kami kawal supaya tidak ada intervensi dari tangan-tangan tak bertuan. Gitu loh. Jadi kalau masih sudah, jadi gini. Gua bingungnya gini Glenn. Si Kim Murtad ini kan murtad, dia Kristen. Akunya nih. Si Putri Sion ini Kristen yang minta dukungan pada orang Kristen tapi malah dihujat. Yang gua bingung kenapa yang laki-laki ini yang tadi ya, yang dibelanya sama Kristen ini gitu loh. Maaf ya, ini teman-teman Kristen nggak semua nih ya. Oke, pertanyaan saya simpel. Memang kalau dia murtad dia dibaptis di mana? Coba ada yang jawab nggak? Begini loh ya. Kalau ada Kristen membela kelakuan si Patur ini yang mengaku murtadin palsu, kalau ada yang membela dia, benar-benar dia tidak bermoral. Artinya apa? Mestinya dia membela dong si Putri. Kenapa berbalik membela dia? Ini yang perlu dipertanyakan. Benar nggak Put? Benar nggak Lid?
Betul. Karena Karena Putri di sekali sini Ntar dulu Mas Glenn, biar dia yang jawab. Bener nggak? Bener banget. Ya mestinya kalian yang dibela, bukan si pelaku ini yang dibela. Kebalik-balik gitu loh. Mana kira-kira merasa saudara seimannya dilecehkan oleh murtadin palsu gitu loh. Mestinya dia yang marah dong. Mereka ini bom-bom lah sebagai orang mengaku pendeta. Mestinya dia dong yang serang. Kamu kenapa? Begitukan saudara seiman saya. Malah berbalik kalian yang dimusuhi oleh mereka. Gitu loh. Ini sebenarnya sehatnya kemana gitu. Itu sih pendapat saya. Kira-kira ini orang apa ya? Kemakan suap apa gimana ya? ya karena saking bencinya dan doktrinnya sudah memenuhi otak dia, akhirnya apapun yang kita lakukan salah. Boleh sekiranya mungkin si Putri Anda hakimi. Kalau si Putri yang membuka pertama, ini kan yang membuka kasus ini bukan Putri toh, mereka sendiri Bud. Betul. Tadi kan sudah Putri bilang, kita ada di sini nih karena kelakuan mereka sendiri, karena ulah mereka Kelakuan sendiri, mereka sendiri. bukan karena Yang mengancam kemauan kan kita. mereka. Kami di sini tidak membela perbuatannya. Ingat, kami dari awal juga membilang kalau kelakuan itu salah. Tapi yang kami permasalahkan di sini adalah tindakan pidana yang terjadi setelah kejadian itu. Jadi kalau lu balik lagi ke tindakan sebelum kejadian pidana ini, ngapain kita bahas ini sampai 4 jam lo di sini? 5 jam loh. Entah otak lu yang nggak nyampe atau emang nggak ada otak. Nggak ada otak. Bentar lagi sholat subuh. Kalau saya terakhir ya yang saya soroti adalah terbongkarnya murtadin palsu. Ternyata dia bukan dari Islam, dia dari Syiah, mengaku murtadin, diberi porsi bicara di sana, dianggap sebagai speaker. Ternyata mereka tujuannya mencari cuan dan mencari mangsa sekaligus. Korbannya adalah Putri. Semoga Putri saja yang menjadi korban. Anehnya lagi, orang-orang di sebelah sana mengaku apologet Kristen, malah menyerang korban. Mestinya korban yang dibela, terus si murtadin palsu ini yang jangan diberi tempat lagi dong. Kira-kira begitu pendapat saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Ya, di sini tapi kita